Rekam ya. Apa tentang Roh Kudus yang mau kau tanya? Apa yang kau tahu tentang Roh Kudus? Roh Kudus itu bukan gitu loh. Kita kan udah belajar Alkitab, Bang. Bertanya-tanya pula sama kekristenan soal Ya, silakan. itu udah dijelasin sedemikiannya, ya kan. Terus alasan kita belum dibaptis ini kan khususnya saya ini katanya belum belum disamperi, belum dijamah oleh Roh Kudus kan kayak gitu, Bang. Mungkin ini gimana gini, Roh Kudus ini sebenarnya dasarnya apa kamu enggak, bertanya gitu? Roh Kudus kenapa? Apa dasar yang Iya. mendasari kamu bertanya tentang Roh Kudus? Apa Pengen karena tahu, orang Bang. Kristen? Ya, Atau karena dalam kitabmu tidak dijelaskan nah apa itu maka Roh itu Kudus? Bang, jangan-jangan enggak ada gitu loh. Maksudnya siapa yang enggak ada? Roh Kudus. Kudusnya Berarti udah pernah lihat belum? kamu masih meragukan Al-Quran gitu. Nah, Roh Kudus dengan Ruhul Kudus lain, Bang. Jangan disama-samain, jangan lari ke Al-Quran. Kita lagi belajar Alkitab nih. Dia mau nyontek, Bang. Mau nyontek dari Al-Quran, nggak apa-apa lah. Rohul Ya kan Kudus nggak dengan beda, Roh Bang. Kudus beda. Dari sisi kata mana itu dikatakan Kalau beda? kata Al-Quran gimana itu? Ayo, coba jelaskan. Itu bahasa Arab dengan bahasa Indonesia beda. Kalau perspektif Al-Quran itu apa ya? Atau nama lain daripada malaikat Jibril. Aduh nggak jelas apa ngomong. Putus robot. Robot. Suaranya Pak Dosti ini robot, Pak. Iya. Coba diperbaiki, Pak, jaringannya itu supaya enak. Yang klarifikasi ini siapa ini? Klarifikasi. Pijat mau tadi teh. Tadi pijat ini. Diam ya. Halo. Muslim, Kristen? Ya, Ali Dosti, suaramu masih putus-putus, bro. Kristen. Slayer ini mananya ini Slayer ini? Biasanya kau nyorot cosmu kau keluarkan. Kau sekarang kau jadi kayak apa, macan ompong. Nyari konten dia. Oh. Cari konten aja ya. Dia belajar. Makanya kasih aja PPT lah, biar dia langsung dengerin itu deh. Oh, kita menjelaskan tentang Aku nanya, keutamaan Ben. Yesus. Ben. Iya. Aku nanya, Ben. Ya, Roh Kudus itu anaknya siapa? Aku sih, Menurut Pak Munir Roh Kudus anaknya iya, siapa? menurut kau lah dulu. Oh gitu. Aku nanya tahu kok. Enggak, Itu Pak. pertanyaan Pak Munir salah. tahu gini. Pak Munir tahu Roh Kudus itu anak dari itu konsepnya dari mana? Itu supaya kita jelas. Iya kalau enggak. Karena pertanyaan kalau itu enggak kan tahu, bilang enggak tahu. ada dasarnya, Pak. Ya, kalau Misalnya tahu, saya enggak bertanya, tahu, enggak ditulis gitu kan. Kalau enggak ditulis, bilang aja enggak ditulis. Selesai. ya nggak ditulis Bilang memang aja. Oh, ya. tidak diceritakan Roh Kudus anak siapa di Alkitab. Makanya kami bertanya ke Pak Munir tahunya Roh Kudus itu anak siapa? Roh Kudus itu ciptaan siapa, Bang? Roh Kudus pencipta dari Alkitab. Tadi nggak jelas. Jadi kalau pertanyaannya ciptaan siapa kita nggak bisa jawab. Ya, Roh Kudus itu Berarti ikut dia- dalam penciptaan. Dia Munir. pencipta. Nah, Ini lihat kejadian pasal ini. Jelaskan Pak apa? Klarifikasi silakan. Lanjut, Pak. lanjut. Kan aku mau sharekan aja, bro, yang jelasin. Oh, Roh Allah melayang-layang itu ya. Ah ya, udah tahu kau kan? Iya. Ya itu dia. Itu sebetulnya gini. Sebetulnya itu angin melayang-layang. Angin ciptaan Bah, Allah. ya kalau Cuman kau- menurut Yahudi TikTok angin. Enggak, memang kau kan cocok logi kau. Enggak lah. Bilang Di lah sini bahwa katakan itu roh Allah itu melayang-layang adalah- di sini. Ini apa? Merehepet. Merehepet itu artinya semacam menaungi, melingkupi, merangkul. Bahasa kerennya itu mengerami. Ya, jadi seperti induk ayam mengerami telur seperti itu. Melayang-layang tuh aktif. Penting nggak? Iya, merehepet.
Jadi itu seperti melindungi, memberikan kehangatan, memberikan kuasa, sehingga terjadi kehidupan dan Ada keteraturan. power di situ. Iya. Ada aktif power. Memang apa. kalau bahasa Indonesia melayang-layang ini agak dipikir layangan. Lalu dia mentransfer hidupnya. Ah, iya, betul. Itu ada aktif itu, bukannya diam di arah sana. Ya. Apalagi Munir mau sampaikan? Gak ada lagi, udah puas kau malam ini. Bentar lah. Ini kan tehku nih. Baru selesai kerja, bro. Ntar kita gontok-gontokan lagi ya. Bentar lagi ya. 5 menit. Apalagi ya Muslim. Pak Erben, saya tunjukkan ini ya. Saya tunjukkan tafsiran dari Razi mengenai ayat ketiga itu, boleh? Ya, silakan. Jadi Razi mengatakan ya, ini cabat ya. Dan roh Tuhan melayang-layang ya. Ini memang roh Tuhan. Kalau Yahudi TikTok ya mereka menolak ini, mereka mengatakan angin. Tapi kalau Yahudi beneran mengatakan seperti ini. Kenapa nggak dia di situ? Memang roh Tuhan yang melayang. Sekarang masih ada yang minum berarti? Kan weruah Hakodes, weruah Elohim, ya kan? Itu roh Tuhan, roh Allah. Masa diterjemahkan angin sih? Weruah, ruah Allah gitu. Masa angin Allah sih? Dia melayang-layang beserta firman-Nya. Jadi Iya. ini pernah ditanya si Aderion ini sama siapa si Valen. Roh Allah keluar yang apa itu Ayub 33. Jadi roh yang keluar dari Allah itu apa? Angin. Berarti Allahmu masuk angin. Kentut katanya. Ben. Kayak gitu kau katanya. Perbedaan Roh Kudus sama rohnya misalkan roh hantu gitu. Apa, Ben? Maaf ya. Makanya roh gini, hantu itu nggak ada roh hantu. Ner, makanya kami menyebutnya Roh Kudus. Kudus itu beda dengan roh-roh lainnya gitu. Itu memang khusus untuk Allah. Roh Allah itu. Maka kita bilang Roh Kudus. Beda, dibedakan. Jadi nggak semua roh gitu. Ini roh khusus. Bedanya apa? Roh. Hah? Bedanya Ya makanya disebut gimana? Kudus. Jadi Selain roh Allah, disebut juga Roh Kudus. Nah, iya. Kudus di situ beda, dibedakan, dikhususkan. Ya. Dari roh-roh lain gitu. Nah itu, jadi dia spesial. Jadi nama-nama roh Allah itu ya Roh Kudus, Roh Penghibur, Roh Allah, ya begitu. Maka di Perjanjian Baru ya itu disebut juga Roh Kudus muncul. Lalu kalau roh-roh lainnya nggak kudus ya? Misalkan rohnya Yesus. Malaikat aja nggak disebut Roh Kudus loh. Dia walaupun dia roh, ngerti nggak? Kenapa nggak? Apakah pernah melakukan roh yang dosa dipisahkan, dikhususkan, gimana sih? Jadi dia dibedakan dengan roh-roh lain, itu maksudnya. Jadi misalnya Enggak, Munir, mungkin bahannya secara mungkin unik, bahannya misalnya banyak nama Munir nih, maka otomatis Munir itu harus ada pembedanya, gitu. Tapi rohnya itu memang beda. Kalau ini dari roh Allah, roh dari roh Allah lebih dari roh-roh yang lainnya. Gitu. Jadi nggak bisa dicampur. Jadi barangkali komposisinya berbeda waktu saat bikin itu rohnya. Ya nggak mungkin roh malaikat sama dengan roh Allah, nggak mungkin roh setan itu sama dengan roh Allah, nggak mungkin. Atau roh manusia sama dengan roh Allah, ya nggak mungkin. Maka ada kekhususan. Makanya disebut Roh Kudus. Nah itu memang di Perjanjian Baru ditentukan begitu. Di Perjanjian Lama kita juga itu ada tuh. umat pilihan kita, itu umat pilihan Allah ini disebut khusus. Kita dibedakan. Setiap orang yang menerima roh Allah atau Roh Kudus kita dikhususkan, beda dengan yang lain gitu.
Selalu begitu, maka kita disebut anak-anak Allah yang dipenuhi oleh roh itu. Kita khusus gitu. Dibedakan dengan anak-anak lain gitu. Berarti Anda ini anak Allah berarti. Iya, kami anak-anak Allah. Berarti nama Anda Ada Mailes bin dua. Allah gitu. Itu jangan terlalu picik ya Munir ya. Anak Allah, anak-anak Allah itu beda. Nah, secara khusus untuk Yesus disebut anak tunggal Allah, itu spesial lagi. Kalau kami yang memiliki Roh Kudus disebut anak-anak Allah. Ada dua. Artinya ini apa namanya tuh? Ibaratnya jemaat Tuhan gitu. Jemaat Allah. Kumpulan orang-orang yang dipenuhi orang-orang yang memiliki Roh Kudus. Ini Pak My Life di Perjanjian Lama ada nih. Mazmur 51 ayat 13. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus. Jadi Roh Kudus di Perjanjian Lama sudah disebutkan. Ya memang dikhususkan untuk anak-anak Allah. Gimana? Bunyi siapa? Hah? Komunikasi kasih. Munir, Suara Munir ya. apa bunyi kipas angin? Sebentar ini lagi datang motor. Di mute lah. Ini baru sampai. Bunyi angin. Nih di Yesaya Sekarang kita 63, fokus. Yesaya 63 ayat 10 juga disebutkan. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Jadi di Yesaya, di Perjanjian Lama sudah dijelaskan nama ini, Roh Kudus. Jadi Rasul Paulus ketika menyebutkan tentang Roh Kudus itu 140 kali. Itu Alkitabiah, sesuai dengan kitab suci. Bukan Roh Kudus tuh artinya si nabi ini, bukan. Nggak nyambung. Jadi terjawab ya, Roh Kudus yaitu Roh Allah, baik di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi Roh Kudus itu selalu merujuk kepada Roh Allah itu sendiri. Mungkin. Iya betul. Kayak dia kalau Roh Allah kita udah pasti itu datang dari Allah, tapi Roh Kudus mereka bertanya, bingung juga ya. Ya memang begitu. Roh Kudus ya memang khusus untuk Allah. Makanya dibedakan dengan roh-roh lain. Dan kita itu memiliki Roh Kudus dalam diri kita gitu kan. Roh Allah artinya roh yang ada padaku lebih besar daripada roh yang ada di tengah-tengah dunia ini gitu. Nah, berarti kan dia paling gitu. Jadi dia ada kekhususan di situ tetap. Tidak bisa untuk yang lain gitu. Kita punya roh manusia, kita punya ada lagi roh iblis, ada lagi malaikat, ada apa? Rohnya apa bedanya gitu. Nah, Ya, ini dan Musa pun sudah menyebutkan tentang Roh Allah itu. Dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah, bukan angin Allah. Aneh kalau Roh Kudus jadi Jibril atau jadi manusia. Gak pernah Roh Kudus jadi manusia. Rohmu yang kudus, bukan malaikatmu yang kudus. Oh sepi Mai Bre. Pilah kemana aja lu. Iya gue ditelepon ini, ada urusan negara. Ukraina minta tolong ke gue, bisa apa gue? Mau ngirim kapal selam kejauhan. Kalian ke sana paling juga dibom sekali, modar semua. Ngapain gue ke sana? Jihad lah bareng chat. Kirim duit lah. Buset, Islam Indonesia kaya. Jadi kita bahas apa sekarang?
roh Tuhan. Kita sedang bahas roh Tuhan. Assalamualaikum Ivan Villa. Afwan tadi ada nomor telepon. Kirain Kang Ade masih di sini. Udah aku tinggal nelpon. Taunya udah pada hilang. Udah datang nih. Yuk selanjut. Gimana? Jadi apa? Ya, kita sedang bahas Jibril yang katanya punya roh. Gitu. Benarkah Jibril punya roh? Sehingga Jibril dipanggil punya roh gitu. Rohul Kudus adalah Jibril, tapi Jibril nggak punya roh. Itu gimana itu? Rohul Kudus. Jibril nggak punya roh gitu. Jibril nggak punya roh. Oh, memang dalam kekristenan tuh itu ya. Kalau dalam kekristenan tuh mesti ada roh dulu baru hidup ya. Bukan dalam kekristenan, dalam Islam. Rohul Kudus adalah Jibril, tapi Jibril nggak punya roh. Gimana itu? Iya, karena Kamu balik. nggak perlu roh-rohan untuk hidup dalam Islam itu. Oh, berarti Contoh, nggak boleh bumi hidup tanpa bumi roh itu ya? makhluk dan bumi itu hidup dalam Islam itu, Bumi tapi makhluk nggak ya? pakai roh. Oh, bumi makhluk ya? Makhluk. Dalam apa? Islam itu ada dua, ada kholik, ada makhluk. Kholik itu pencipta, makhluk ciptaan. Oh, jadi Ya, bumi nggak itu usah makhluk ya? kabur, nggak usah lari kemana-mana. Sekarang kan Jibril nggak punya roh, tapi dia Nggak punya dipanggil roh. Iya, tapi dia dipanggil roh kudus. Jadi bumi ini termasuk Iya. makhluk apa nih? Pemakan rumput, pemakan api, pemakan Makhluk daging. Makhluk goib. Gua malaikat di kami malaikat nggak makan ya di kami itu ya, Oh. karena dia nggak punya nafs. Tadi Gitu. itu pertanyaan ini Bro Joker dijawab itu. Forest. Tapi kalau di kekristenan gimana? Yang namanya ruah punya ruh ya? Bukan, jawab dulu pertanyaan Kores, jawab dulu pertanyaan Joker tadi. Udah dijawab. Nggak Gimana? punya ruh Jibril itu. Gimana? Jibril itu nggak punya ruh. Katanya Tapi nggak punya dipanggil roh. roh kudus gitu ya. Iya. Ya karena dia berbentuk ruh gitu. Oh, malaikat membentuk ruh ya? Oh, bukan cahaya ya. Malaikat bukan cahaya ya. Diciptakan dari cahaya. Tapi kok berbentuk ruh? Sama kayak gini. Manusia diciptakan dari tanah gitu kan. Jin diciptakan dari api. Bukan berarti manusia bentuknya tanah sekarang, bukan berarti jin bentuknya api sekarang, bukan berarti malaikat bentuknya cahaya malaikat sekarang itu, gitu loh. Nah, termasuk juga malaikat Jibril itu dibentuk dari cahaya, tapi dia ruh. Kayak mana itu? Kenapa emang? Emang ruh nggak bisa diciptakan dari cahaya ya? Menurutmu bisa? Kalau di Kristen. Oh, berarti ruh itu diciptakan dari cahaya ya? Menurutmu ya? Iya, ruh yang menjadi malaikat itu diciptakannya dari cahaya. Gitu. Ruh diciptakan dari cahaya. Oh, gitu. Iya. Baru Di kalian tahu juga saya. kan ruh diciptakan kan? Siapa? Roh manusia diciptakan. Ruh Siapa diciptakan, dulu? ruah itu diciptakan. Mazmur 104 nomor 4. Iya, ruh siapa dulu? Ruh Kalau- Allah lah. Kalau angin itu, Elohim itu Allah diciptakan. tidak diciptakan. Oh, roh Allah itu diciptakan. Waduh, Menurut ini saya. parah, ini nggak bisa Oh. bahasa Ibrani ini kalau gini caranya ini. Masa roh Allah diciptakan? Ada. Roh diciptakan loh. Zakaria 12 nomor 1, aku mengirimkan ruhku. Mengirimkan. Mana ada di situ? Nah, Mana ada Menciptakan. diciptakan? Nah, Aku dicek menciptakan di rohku. Mazmur 104 nomor 4, ruhku dibuat baca dari Zakaria. nah gitu dia. Aku membuat ruhku. Nah gitu loh. Jangan Bukan. Selair Bukan. mengirim Zakaria. surat. Zakaria. Berarti selair menciptakan surat. Bentar. Ini gua keluarin dulu Mana Zakaria amunisi yang diurapi dari gua. Bukan, Tunggu ya. Zakaria apa? Janganlah lari. Zakaria 12:1. Apa dulu? Iya, gua bukan lari, gua ngambil HP. Pengen Zakaria apa masuk. tadi? Zakaria 12 nomor 1. 12. Apa nih? Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh kecil loh nih dalam diri manusia. Oh, roh kecil. Iya jelas lah. Bukan Nah, itu kan manusia roh dalam loh. diri Roh manusia. Nah, manusia. sekarang perhatikan, ini rohnya ini dikirim. roh dari manusia. Coba Ya, lihat, coba memang roh dalam manusia itu diciptakan. Waduh, iya itu dia. Ya, iya. Siapa Itu bilang ini? dia. tapi roh Allah itu Nah, ini perhatiin. tidak Ini gua akan diciptakan gunakan oleh cara tafsir bin Matsur. Diam dulu. Nih, lu lihat di
Kecuali kalau di sini dan yang menciptakan roh Allah. Iya jelas ini. Karya 13 nomor 1 kan. Nah, terus lu lihat tiba-tiba udah ada roh di situ. Dari mana diciptakan? Roh dalam diri manusia iya memang diciptakan. Nah, Mazmur 104 nomor 29 sampai 30. Enggak, bahas Zakaria dulu, jangan lompat ke Mazmur. Iya, ini kan lihat nih, yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Nah, ini lihat, perhatiin Mazmur 104 29 sampai 30. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Nah, kan ini rohnya dikirim, terus manusianya tercipta. Sekarang roh yang dikirim ini statusnya apa? Beda dihembus? Roh yang diciptakan, my brother. Jadi, Selamat datang di Zakaria di kebenaran. sini, tunggu dulu. Zakaria di sini ini berhubungan dengan nafas, breath. Enggak, ruah itu. Ruah itu definisinya breath, itu wine. Definisinya bread apa sih? Bahasa Inggris itu bread. Bahasa Ibraninya ruah kok. Apa breath itu? Ruah itu roh. Napas. Emang kenapa kalau Nah, roh? itu dia, ruah itu roh, bukan bread. Bread napas. Iya, kalau misalnya roh Allah gimana? Ya udahlah, ini diciptakan Mazmur 104 29 30. Iya, tapi nggak ada roh Allah. Ruah Allah itu diciptakan nih. Coba kita kalau misalnya kita ke 1 Samuel 18 nomor 10, ruah Elohim, roh Allah diciptakan juga. Zakaria, ini saya screen. Iya, nah ini kan Zakaria 12 nomor 1. Menciptakan roh dalam diri manusia. Ini masa bukan roh Allah ini? Zakaria ini. Ya enggak lah, itu roh manusia. Ini roh siapa? Masa roh Baphomet? Roh manusia. Roh manusia lah. Loh, roh manusia menciptakan roh maksudnya. Roh manusia dan roh Allah itu beda, Mas. Nah, berarti roh Allah dong, ya enggak? Allah bukan itu. Jadi gini. Loh, kok bukan roh Allah sih yang nyiptain roh siapa? Tuhan yang menciptakan roh. Nah, berarti roh Tuhan kalau gitu. Roh. Ya, roh dalam diri manusia bukan roh Allah. Iya, roh dalam diri manusia. Datang dari mana roh ini? Kores menciptakan masalah. Apakah masalah itu Kores? Nah, itu dia masalah gua kan berarti kan? Ya, tapi bukan masalahnya masalah gua kan? Masalah milik gua kan? Misalnya Kores menciptakan patung anjing. Kores bukan patung anjing. Nah, patung anjingnya gua kan berarti? Ya enggak? Iya dong, patung anjingnya milik gua yang nyiptain. Begitu juga dengan roh Allah, my friend. Ya, Thank you tadi. Roh manusia diciptakan Allah melalui roh Allah. Dan nah, ini rohnya milik siapa berarti? Roh manusia milik Allah. Nah, itu dia. Berarti roh. Bukan gini. Tapi bukan berarti roh dalam diri manusia itu adalah roh Allah. Salah kamu. Ya itu dia, rohnya milik Allah ya roh Allah lah. Gitu loh. Rohnya milik Allah, roh Allah. Gitu kan? Gini, keledai milik gua, keledai gua. Gitu. Memiliki dua roh. Oleh Allah, gitu loh. Malaikat itu roh manusia sendiri dengan roh ya, Allah. Iya, rohnya dalam diri manusia. Cuma rohnya milik siapa? Milik Allah. Jadinya apa? Roh Allah. Diterima aja, diciptakan rohnya Allah itu. Seluruh dunia juga diciptakan Allah, semua juga milik Allah. Cakep itulah. Betel, baitnya Allah, gitu kan? Lo kok nggak begitu, gimana sih? Sebelum segala sesuatu diciptakan, roh Allah sudah ada. Nah, roh Allah ini sudah ada dalam diri manusia kan? Coba Kejadian 1 ayat 2 baca itu. Iya. Gua ngerti. Itu aja baca dulu. Itu contohnya kapan diciptakan roh Allah. Roh Allah ya itu di Kejadian 1 nomor 1 berarti roh Allah di dalam diri Allah, kok dalam diri manusia sih? Yang gini, ada di dalam gini. diri. Pada mulanya ini bisa dilihat loh, Kejadian satunya kan bisa dilihat gitu loh. Kejadian 1 nomor 1 dibacalah Kejadian 1 nomor 1. Nomor 2 ayat 2. Nah, nomor 1 dulu dong. Kita ini 2. Dong. Kita sesuai konteks. Kita kalau ngebaca sesuai konteks. Jangan comot-comot ayat gitu. Ya lu comot-comot ayat. Kadrun. Nah, kadrun mana? Kadrun Israel. Ini dilihat di sini loh. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Perhatiin. Nah, ini perhatiin langit dan bumi. Langit dan bumi udah diciptain. Nah, di dalam bumi ada apa sih? Nah, di dalam bumi di sini dikasih tahu bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi ketika langit dan bumi diciptakan, bumi itu belum berbentuk, bukan di dalam bumi. Enak aja loh. Iya, Bu. Ya ketika diciptakan belum berbentuk, dibentuknya nanti. Kayak apa sih?
Bumi belum berbentuk. Bentuknya nanti, Belum ada. Kok belum ada, ini bumi belum berbentuk dan kosong. Ini udah Iya, ada, memang tapi nggak ada. posisinya masih berantakan. Gimana Iya. sih, itu nggak bisa baca ya? Memang nggak ada, belum ada, berantakan sih? belum berbentuk. Beres. Apa emang bentuknya ada? Kok belum berbentuk? Iya, itu diciptakan. Itu roh jahat di situ diciptakan. Berantakan. Nah, roh Tuhan, Ya, roh Saul kan masih hidup nih. Ada 3 roh di sini. Gimana? mana roh Saul? Lah kan Saul kan masih hidup, berarti dia punya roh kan? Ya, Ada roh Tuhan. ya. Ada roh yang jahat. Berapa roh di situ, Pak? Ya, yang daripada Tuhan. Itu sebenarnya yang daripada ini bohong ini. Nggak ada itu yang daripada. Ini salah-salahkan. Cara menerjemahkan. Serius, banget. Dibuka 1 Samuel 18 nomor 10. Ini ceritanya tentang roh Tuhan yang jahat ini. Slayer, kalau lu menerjemahkan model begini, jungkir balik aja lu. Ya udah dibuka aja 1 Samuel 18 nomor 10. Ada gunanya. Itu roh jahatnya keluar lagi kok. Begini. Bisa dibedakan kan, takut Slayer? Ada banget. 3 roh di situ kan? Iya. Kami itu sebagai anak Allah itu ada 2 roh dalam diri kami. Roh kami sendiri, roh manusianya dengan roh Allah. Ngerti Iya, pas mati ikut semua itu roh. Itu gimana tuh? Ada 2. Ya memang kenapa emang manusia diciptain cuma satu sama Tuhan? Loh, kamu ada berapa roh? Ya di situ roh 3, ada 3 roh Kamu di cuma situ. roh manusia aja, tapi roh manusia masih mati. Apa? Adem ayem aja situ, nggak ada gerakan Nah, sekarang apa-apa. Tuhan punya 2 roh yang roh Tuhan Kamu baik, roh Tuhan dikuasai roh jahat. Itu udah iblis, 2. gitu. Roh manusia 1, 3. Belum ruah pitona di perjanjian baru 4. Apa Coba. ruah pitona lagi? Ruah pitona itu kalau di kalian roh tenung, kisah para apostol 19 nomor 16. Banyak. Nah, bingung kan? Aneh aja. Gua udah hatam banget. Apa sih ruah itu, gua udah hatam banget. Bingung. Kata ruah itu di perjanjian lama maknanya tuh banyak. Ngerti. Coba, Jadi apa ngerti pokoknya apa? bingung. Ngerti gua. Makanya Mazmur 104 nomor 4, aku menciptakan ruah. Iya, nggak apa-apa menciptakan ruah. Emang kenapa? Iya, Adam aja- nggak apa-apa. Adam Kalian aja aja yang nolak-nolak. Mana ruah diciptakan, mana ruah Adam diciptakan, dikasih aja- dalilnya gua tunjukin baru apa namanya, baru ngomong apa ya lupa. Baru nerima kenyataan. Forest, framingmu kan tadi di awal tadi, Cuman roh kau Allah bilang itu diciptakan, beda. gitu loh. Roh Allah itu Tadi beda itu gimana framingmu. sih? Tadi kan di awal kau bilang kan roh Allah itu diciptakan, kau bilang. Betul sekali, sangat betul sekali, sangat itu jelas salah gua. sekali. Bahwa roh Allah itu tidak Itu diciptakan. salah gitu. sekali. Kok tidak diciptakan, itu Zakaria 12 nomor 1 kurang. Itu bukan maksudnya roh Allah. Nah, yang maksud-maksudnya nggak gua imani lah. Dibilangin Islam itu mengimani apa yang tertulis, Kamu udah yang bawa tidak kata tertulis imani, itu nggak bidat. salah gitu loh. Guys, Itu yang jelas, Zakaria tadi Allah mengirimkan roh itu menciptakan kita, bukan roh Allah Iya, masuk ke tubuh roh manusia. Nah, sekarang ini mengirim roh-roh apa yang dikirim? Roh yang diciptakan dalam diri manusia, Ya, roh kan manusia. gitu. Memang roh manusia. Itu dibaca Pak. rohmu, Bukan, Pak. Pak Bagus. aku mengirim Tidak ada rohku gitu rohmu. loh bacanya. Roh, Engkau Pak mengirim Bagus, rohmu. Pak Bagus, Pak Maela, mereka yang Kores tercipta. maksud tuh yang Zakaria, yang bukan Buka. Mazmur. Yang Zakaria Nek, itu buka. coba dibaca Buka. kalimatnya. Mana ada rohmu? Baca dong. Nah, ini Justin ini. Coba- Gitu coba kan buka. enak. Coba buka ini. Zakaria tidak ada rohmu tuh. Enggak roh, memang roh Allah dikirimkan bukan berarti menciptakan roh, tapi itu menciptakan kita, bukan. Itu Ini apa sih, bacanya aja yang CIA? salah, Kores. CAE ya ini ya. Kan gue masuk ke dulu. Zakaria itu tadi dia tidak mengatakan itu bahwa itu roh Allah yang Coba diciptakan dibuka, itu. buka. Enggak, yang Ayat. Zakaria itu memang roh Allah, tapi itu bukan menciptakan roh Allah. Allah mengirimkan rohnya sehingga terjadilah penciptaan kita itu, bukan berarti Zakaria roh berapa Allah tadi? terjebak dalam tubuh manusia. Zakaria Jelas berapa loh tadi? ini ucapan terakhir Terjebak. kepada firman Tuhan tentang Israel. Bahasanya Demikianlah terjebak. Firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi. Gue nggak bisa share screen. Dan Yang ini kasih menciptakan kaos dong, yang roh HP, yang dalam foto diri muka manusia. supaya bisa share screen. Itu loh. Bisa kok share screen. Inilah Nah, yang jadi yang ini. share screen Pak Erben. Jelas Yang loh mana itu. yang mau jadi co-host? Yang foto muka. Di mana ayatnya? Zakaria berapa tadi? Nah, itu. Zakaria 12 ayat 1. Hah? Dia bilang tadi itu roh Allah itu. Iya, Zakaria Yang berapa? diciptakan Zakaria itu. berapa?
12 nomor 1. 12 ayat 1. 12 ayat 1. 12 nomor 1. Zakaria 12 ayat 1. 12 nomor 1. Tadi katanya rohmu. Mana rohmu sini? Roh kecil kok. Ya, aduh, yang roh itu Mazmur 104 30. Ini lihat menciptakan roh dalam diri manusia. Iya, dalam Iya. manusia. Apa? Nah, kan keren kan? Apanya iya, keren? memang. Emang Alkitab kami keren selalu kok. Keren. Itu dia gitu kan. Cuma kalian yang nafsirnya nggak keren gitu. Loh. Emang Lah, kamu kan ya yang aja yang bisa paling pintar dibedakan nafsir. Mas itu. Nggak, orang gua membaca yang tertulis Udah, lu kok. nggak usah framing gitu. Lu dengkul. Nge-framing apa? Jadi Ini nggak jelas loh, bisa roh dalam masuk. diri manusia gitu loh. Ini ada Brother Justin udah mengimani bahwa dia tidak Bukan yang ayat tadi dia. yang aku maksud itu yang mengirimkan roh itu loh, yang itu roh Allah Itu Mazmur 104 nomor 30. Ya, Iya, nggak makanya kan apa-apa tadi dia saya nggak mengirimkan hafal roh. ayatnya. Yang Ya itu, nah yang dikirim roh roh ini statusnya apa? Ternyata roh ciptaan. Kenapa bisa begitu? Zakaria 12 nomor 1 menjelaskan. ya nggak, Roh konteksnya itu juga roh dalam beda. diri manusia, bukan roh Allah gitu. Ah, Cara menafsirkannya begitu. Aduh, kamu nafsirkan sesuai dengan keinginanmu. Kok nafsir? Ya, salah Aduh, lah. parah banget. Tadi udah dijelasin. Ya, salah Kalau lah. misalnya Gitu ada loh. patung apa tadi? Patung apa? Patung batu. Misalnya ada patung batu gua. Apakah patung batu itu gua? Bukan. Tapi apakah patung batu itu milik gua? Iya. Ya coba Nah, sekarang kalau di misalnya Alkitab gitu berarti roh kami milik siapa? Milik mana Allah. disebutkan kalau roh Allah itu ciptaan tuh mana? Iya. Aduh, ini Mazmur Yang jelas, 104. yang jelas. Mazmur 104. Kalau masih ambigu nggak usah. Enggak ambil. Mazmur 104 nomor 30. Itu justru menciptakan Mas rohnya itu. Kalau nggak dikirim justru nggak jadi manusianya. Biar jelas Terus ya. sempat Dia ayat kasihan berapa? ya. Selama ini Ayat tersesat 30 ya. itu. 104 nomor 30. Mazmur 104 ayat 30. Apabila engkau mengirim rohmu. Nah. Ya, Ya, jelas. Berarti apa-apa, roh ya. roh itu dikirim lihat. oleh Allah, berarti roh Apabila itu engkau mengira sudah rohmu, mereka Kepada tercipta. manusia, iya memang. Ya. Rohnya roh Jadi kecil. memang roh semua Mu itu maksudnya Ya memang berasal rohnya roh kecil lah. Itu lihat Bentar, aja. bentar. semua Saya, roh. sebentar, saya minta izin Oh, jelaskan ke Kores sebentar ini. Boleh silakan dijelaskan. Gini, Eri. gini. Sebentar ya nih. Apabila Kecil itu. engkau mengirim rohmu, berarti kan roh itu sudah ada pada diri Allah dan dikirim. Kemudian baru mereka tercipta. Mereka itu adalah ciptaan. Tidak mungkin gini. Apabila engkau mengirim rohmu tercipta. Yang kalau dalam logikamu seperti itu, kamu salah membaca, bro. Loh, kamu maksudnya roh Allah ciptaan, kan lucu. Ya dia Apabila ini coba dipahami deh. Itu rohnya dikirim ke siapa? Ke manusia kan? ya yang tercipta manusianya. Ya manusianya tercipta kan? Ya bukan roh Allahnya. Roh Allah Iya, sudah ada karena- di sebelum mereka tercipta. Gini, Iya manusia tercipta kan? sebelum mereka tercipta, Allah sudah ada dan dia punya rohnya dikirim. Itu logikanya begitu kalau baca. Nah ini roh yang dikirim ini statusnya pencipta atau ciptaan? Lah itu roh Allah. Sebelum ada ciptaan, Allah sudah punya roh, makanya bisa mengirim, Nah bro. iya. Sebelum ada ciptaan, rohnya ini ciptaan atau pencipta? Jadi segini, kemudian makanan dikirim dan mereka kenyang. Berarti lebih duluan makanan daripada kenyang. Nah sekarang makanan ini kan nggak diceritain awal mulanya bisa ada tuh gimana? Nggak mungkin orang gedebuk dari Ini langit gini, jebret makanan kan waktu gitu. Logikamu Adam dan gimana Hawa sih? Allah masa diciptakan, Itu dia dia sekarang dicek ini. Oke, dengar sekarang kita dulu. mesti tahu ini roh ini gimana statusnya nih roh yang dikirim kepada Itu manusia. rohnya Di roh Zakaria kecil 12 itu. nomor 1 diterangkan Gimana sih? bahwasanya roh itu adalah ciptaan. Roh itu Begitu, huruf Bro. kecil itu, bukan roh Allah. Ini Oh, ya, Bahasa Yunani nggak ada huruf gede huruf kecil. Jadi manusia kurang bisa hidup tuh karena membaca ada roh kayaknya. yang diembuskan Udah kalian mau Tuhan. terima silahkan, nggak terima silahkan. Ini terserah Ya, pada emang. kalian. Ya nggak mungkin saya ngikutin pikiran kamu. Ya enggak lah kalau Itu ngikutin pikiran Adam gua, dan mohon maaf Hawa sekarang. itu diembuskan rohnya itu mirip begitu. Iya, itu Ngerti yang nggak? roh yang Itu diembus itu mirip. ciptaan. Nah, Ciptaan. kalau dunia di Kejadian 1 ayat 2 itu roh Allah itu melingkupi air itu. Itu Kapan rohnya kalau misalnya Tuhan diciptakan? tidak menciptakan langit dan bumi di Kejadian 1 nomor 1 itu roh Allah nggak ada itu. Roh Allah itu Kapan memberi roh- hidup. Kapan Allah menciptakan roh? Kejadian 1 nomor 1. Iya, kapan? Mana? Coba. Kejadian 1 nomor 1. Allah menciptakan roh. Kamu tunjukkan. Oh, semua. mau itu ya Mazmur 104 nomor 4.
104 nomor 4 yang mana? Mazmur Di mana 104 nomor alam- 4 nih, gue kasih lihat. Yang tadi itu doang ayat. Yang tadi doang itu bukan di situ. Kok yang tadi Ada doang? dikasih Banyak tahu, banget Mas. dalil-dalil Ada diciptakan. perbedaan roh tuh paling tidak ada 3 yang diketahui. Kita kesini dulu ya, perhatiin ini. Mazmur 104 nomor 4. Kita buka. Nah ini, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu. Nah gitu dia. Dan api yang menyala-nyala sebagai pelayan-pelayanmu. Tuh kan? Ruah diciptakan, gue bilang juga. Yang membuat angin mana? Ini loh, yang membuat angin sebagai Cara suruhan-suruhanmu menafsirkan. dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Ini kan Kasihan artinya ini. berarti roh itu diciptakan. Mana? Masuk Kalau sekolah menciptakan Alkitab roh. dulu nih Ah, kasihan nih. Diajar Lihat nih, Bang, Jumat mereka terus. kebingungan Model mereka. begini ya. Udahlah Loh, nggak ada yang kacau. kebingungan Kebingungan kau yang gitu. Kayak Kebingungan, gini bingung mau ya. berdemo Sekarang nih. kita kayak beraninya ya. Udah nggak benar. Kita kayak beraninya sekarang. Nggak ada, ini nggak Siap-siap. ada. Suatu gitu loh. Ini nggak ada. Siap-siap di situ. Semua ayat Kita ke ditampilkannya. Psalm Allah itu 104 sumber dari nomor sesuatu, 4. gitu. Daripadanya. Interlinear, Sesuatu jangan gitu. terguncang pegangan yang kuat. Semoga iman kalian bisa terselamatkan Kau malam gila ini. barangkali. Karena di sini ada Kau nih ruhot. masih belajar Ruhot adalah bentuk jamak dari ruah. Iya, tapi ini bukan Selamat bukan datang di belajar kebenaran. roh. Gitu loh. Emang Ruah ruah? itu di Ruah itu ya roh. Bukan. Kau ngawur aja. Kamu jangan ini. Gayanya udah bahas. ini loh, lihat loh ini. Beda ya. Kamu harus di mana belajar deh. Ya. Roh Allah Rio. memang khusus untuk Allah. Kores mah nggak paham bahasa Inggris itu mah. Di mana monyet kau jangan ketawa. Dia sama semua roh itu Ini sama. lihat dia. ini loh ruah, ini loh ruah. Soal Ini loh, aja ya. dia itu. Roh itu LAI, kalian tuh terbutakan oleh LAI Kau yang kalian. buta bodoh. dia Teman-teman, samain semua roh tenang itu. dulu. Ini lihat tenang loh, dulu. lihat kalian tuh terbutakan, makanya kalian ketawa-tawa tadi. Mana rohnya? Karena di sini tertulis Kores nggak tahu bahasa angin gitu. Inggris itu. Di mana monyet? Monyet. Soal Di mana monyet? Emangnya Monyet Lihat. tinggal di mana? Kok gua dipanggil monyet sih? Aduh, jahat-jahat banget. Jangan begitu teman-teman. Oke, satu aja. Makanya Ini pisau kau- angkat tangan. Kau Silakan pisau. sembarang saja ngomong. Saya mau, tapi yang lain tenang dulu lah. Ya, Ini ya, jelaskannya ya, sangat ya. mudah sebenarnya. Heeh. Silakan. Jadi Yang lain jangan terguncang dulu. Melalui pemikiran Rabi Yahudi ya, boleh ya? Jangan ada yang terguncang, kau premium terguncang, kau putai. Tunggu teman-teman. Silakan pisau jawab ini. Iya. Jangan ketawa kau. Jadi di Mazmur 104 itu, ya, kalau kita baca konteks itu bukan berbicara tentang ruah Elohim. Beda dengan Kejadian 1 ayat 2. Di situ ruah Elohim itu ditulis dalam bentuk single, ya, ditulis dalam dalam satu kesatuan kata benda. Tidak ada bentuk makef di situ yang menyambungkan kata benda ruah dengan kata benda Elohim. Di situ menjadi satu kesatuan kata benda. Itu menggambarkan eksistensi Allah yang adalah roh. Nah, beda lagi di Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah, saya baca dulu ya. Ayub 33 ayat 4 itu kan ruah El, ya, asetani. Nah, ini beda lagi. Jadi ruah El di sini ini menjelaskan bahwa ini bentuknya genitif, ya, milik, kepemilikan atau nafas Allah. Nah, makanya di kalimat berikutnya itu nafas Allah yang maha kuasa. Jadi ini bukan sama seperti ini bukan menggambarkan eksistensi Tuhan, tetapi menggambarkan roh yang daripada Allah yang telah menjadikan manusia. Ini kaitannya dengan ketika Tuhan menghembuskan nafas kepada manusia itu, sehingga dia menjadi makhluk yang hidup. Ini juga berkaitan dengan Sakaria 12 tadi. Jadi roh daripada Tuhan itu yang menciptakan manusia. Nah, roh dari, contoh begini ya, Brokores, ketika Brokores tiup balon, nafas dari Brokores itu tidak diciptakan, tetapi itu diberikan, dan itu yang membentuk satu kehidupan baru dan menciptakan makhluk hidup yang baru yang disebut manusia.
Nah, maka ketika roh itu dihembuskan kepada manusia, itu menjadi roh insani milik daripada manusia tersebut. Tetapi pada dasarnya, sumber roh itu daripada Tuhan yang adalah roh itu. Nah, kenapa Tuhan itu digambarkan dengan kata ruah? Karena tidak ada kata yang lebih dekat yang bisa menjelaskan tentang eksistensi Tuhan itu. Hanya kata ruah saja yang paling dekat yang bisa menjelaskan tentang bentuk atau eksistensi daripada Tuhan. Tidak ada kata lain. Karena apa? Allah itu tidak bisa diraba, tidak bisa dipegang. Maka kata apa yang pantas untuk menjelaskan tentang Allah itu? Yaitu kata roh itu atau kata ruah. Gitu Bro Kores. Jadi membaca apa ya? Ya Bro, pahamilah sedikit tentang tata bahasa gramatika Ibrani itu. Jor, mantap, jangan terguncang pegangan. Wah, itu dibacanya jangan seperti itu ya. Kayak monyet gitu. Waduh, kayak monyet, Ruah dibilang kayak monyet, ini Arjuna aja sih. Santai-santai gini, oke. Sekarang Pak tanggapi Arjuna, Pak jangan kasar, Pak. Iya, jangan itu, Pak. Ini Arjuna aja kata Arjuna Antrak ini. Kita aja lu itu tertawa aja nggak mau. Nanti kita remove kalau masih rusuh, Iya, Pak. santai aja, santai. Jangan terbawa emosi. Jangan kebawa emosi, makin kebawa emosi makin ngakak aku. Jangan. Iya, memang saya suka mancing-mancing emosi. Jangan terpancing emosi, oke. Jangan dipancing sama teman sendiri, parah. Kayak tawa bagus aja. Ya boleh. Oh ya gini aja deh, aku karena apa ya masih kurang bisa gitu, masih belum bisa menerima kenyataan di mana setiap yang tertulis itu diimaninya malah yang ditafsirkan. Nah itu gue masih mencoba berdamai dengan cara kalian beriman. Gue masih berdamai. Coba nggak apa-apa, gini aja. Kita ambil tengah ya. Mengenai ruah ini kita ambil tengah aja, karena di sini gue udah buktikan bahwa ruah itu diciptakan atau dibuat. Roh dalam konteks kealahan ketuhanan Quran, coba. Siap. Nah nanti kita ke sana. Nah sekarang gue mau damai aja. Sekarang roh Tuhan yang jahat, gini aja deh, kita damai ya. Apakah diciptakan juga atau tidak tercipta? Roh Tuhan yang jahat Tuhanmu maksudnya? Tuhan kamu nggak jahat. Enggak, dijawab aja. Roh Tuhan yang jahat itu diciptakan atau pencipta? Roh Tuhan kami nggak punya roh jahat. Ada roh Tuhan yang jahat. Waduh. Roh Tuhan nggak ada yang jahat katanya. Survei membuktikan. Pegangan lagi. Ini yang kedua. 1 Samuel 18:10. Kita baca. Itu rohnya Saul tuh, roh jahat, dirasuki roh jahat. Kita baca dulu. Roh Saul dirasuki roh jahat. Iya, itu. Nah, ya. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Itu buktinya. Iya, atas izin Allah gimana sih? Oh, atas izin Allah ini maksudnya. Iya dong. Emang roh Allah ini bahasa Ibraninya apa sih? Coba kita cek Kejadian 1 nomor 2. Yang dari Allah itu bukan berarti punya Allah, bro. Genesis player ya. Allah itu sumber dari segala sesuatu. Daripadanya lah sumber segala sesuatu itu. Termasuk roh. Kalau yang ini itu harus kau pahami gitu loh. Allah ini kalau yang ini pencipta ya. Ini roh Allah yang di Kejadian 1 nomor 2 pencipta ya. Clear. Biar kau paham. Ya, Allah itu sumber dari segala sesuatu. Jadi semuanya yang ada di bumi ini, baik juga yang ada di surga itu bersumber daripada Allah. Gua nggak nanya sumber air Sodekat, gua nanya ini roh Allah yang di Kejadian 1 nomor 2 ini pencipta bukan? Tunggu dulu. Udah usah potong. Tunggu dulu, nanti kau potong. Termasuk juga roh manusia juga, roh dalam diri manusia. Termasuk juga malaikat. Siap. Itu loh. Siap. Jadi nah, sekarang seperti jadi bukan seperti harapanmu gitu loh. Iya. Ayo dong move on dong. Ayo dong move on. Kita move on. Bukan move on, kau yang enggak move on gitu loh. Gue udah move on dari tadi ini lihat. Ayatnya aja udah baru. Roh Tuhan yang jahat tapi roh Saul itu. Itu roh Saul ya. Nah, sekarang ini Kejadian 1 nomor 2 ini ruah Elohim ini roh Allah yang Tuhan bukan? Gini, aku jawab ya. Kalau kamu mau membaca yang 1 Samuel 18 ayat 10, itu terkonfirmasi jawabannya di 1 Samuel 16 ayat 14. Oke. Coba dibaca.
Coba. Ya ini ruah Elohim yang di sini pencipta berarti ya. Ya, 1 Samuel 16 ayat 14. Oke, siap. Nah, kalau misalnya ruah Elohim di sini yang pencipta, sekarang kita ke 1 Samuel 16 nomor 14, nggak apa-apa. 1 Samuel, kita ke sini sekarang. 1 Sam 16 14 interlinear. Nah, ini. Nah, ini nih. Ini 1 Samuel 16 nomor 14. Ruah Ra'ah Me'et Yahweh. Ya, tuh ya. Nah, ini penjelasannya gimana? Tuh kan. Sarah Me'im Yahweh gitu kan. Yang undur dari roh Allah undur dari Saul kan. Enggak, ini roh Yahweh ini beda lagi. Iya, itu roh Tuhan undur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Itu dibedakan di situ antara roh Yahweh dengan roh jahat. Yang daripada Tuhan itu yang diizinkan datang kepada Saul gitu, bro. Nah, berarti roh jahat itu ciptaan gitu ya. Ya, sekarang lu nanya tadi PD ngasih tahu. Dor. Oke, sekarang lihat nih, roh jahat yang ciptaan itu namanya apa di 1 Samuel 18 nomor 10. Apakah? Kan tadi aku udah bilang yang di 18 ayat 10 itu kan frase yang kamu bingungkan yang daripada Tuhan. Tawa lagi. Ini namanya lihat. Iya, from, itu ada from. Namanya ternyata. Tuh, ada from, bro. Ruah Elohim kok ya roh jahat yang daripada Tuhan dibilang. Aduh. Otaknya Kores gak masuk gitu. Ini lihat, ini ruah Elohim. Ini loh, ini ruah Elohim. Terus kita lihat lagi di sini. Sabar, ini jangan otak-otak lah, jangan main otak-otak. Di sini adu argumen, jangan adu omongan kasar. Iya loh, aku sakit hati kalau digituin loh. Janganlah. Kau mau dibilangin apa juga sama. Nah, ini juga ruah Elohim. Nah, kalau mau ngomong gitu kasar, loh. Yang satu baik, yang satu jahat. Cuma ada diskriminasi di sini. Yang jahat dibilang ciptaan, tapi yang baik disebut pencipta. Udah, bro, udah. Begitu. Udah. Oke, ini kan masalah menyimpulkan. Kalau kau menyimpulkan seperti itu nggak masalah. Itu urusanmu, bro. Ini urusanku. Ya, jadi kalau kamu membaca seluruh kitab suci kami, jelas dikatakan roh Allah itu kudus. Saya banyak dalilnya, banyak di Yesaya 63, di Keluaran 31, Mazmur 51 ayat 13. Itu. Jadi kami nggak kekurangan dalil gitu ya. Ini coba ya. Nih. Iya, tapi ini kudusnya kok jahat ini. Ya makanya kamu bertanya kan, barusan kamu bertanya. Nah, ini jawabannya nih ya tentang Roh Kudus dalam Perjanjian Lama ya nih. Mazmur 51 ayat 13. Nah, janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Jadi roh Allah itu kudus, bukan jahat. Iya, kudus kan lawannya najis gitu, bukan jahat. Jadi kalau jahat tapi tetap kudus ya bisa-bisa aja. Roh jahat yang Oke, sekarang kamu mau berdiskusi, jangan menyimpulkan. Enggak, gua menyimpulkan, gua berdamai dengan apa yang kalian imani. Oh ya udah, ya gini, silakan saja kamu menyimpulkan seperti itu, it's okay, kan bebas-bebas saja. Nah, terus nih, tetapi mereka memberontak. Ya, ini Yesaya 63 ayat 10. Mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Oh, jadi roh Allah itu kudusnya ini menjadi jahat karena mereka memberontak. Ya, jangan pakai tafsir bebas begitu. Makanya 1 Samuel 18 nomor 10 mau dikemanain? Ini makanya gunakan eksegese oleh para rasulnya Yesus di Perjanjian Baru. Jangan eksegese abad 7, pasti kamu tersesat, bro. Enggak, eksegese abad 7 gimana yang bisa Ibrani cuma Zaid ibn Sabit? Ya makanya gini, makanya kalau kamu baca, terutama di surat-surat Paulus tuh lebih dari 100 kali Paulus menjelaskan tentang Roh Kudus. Ada juga kok roh-roh jahat di Perjanjian Baru itu. Ya ada, tapi kamu jangan
satu hal itu kamu gunakan untuk mengeneralisir salah lagi gitu. Enggak Jadi salah. komprehensif. Jadi Ini kenyataan itu memang comprehensive reading menyakitkan. namanya. Gak apa-apa, diterima aja. Ruah Elohim itu bisa kudus, bisa jahat. Loh, maksudmu Allahmu juga seperti itu? Iya, itu Enggak, kita bicara ruah Elohim, Allah jauh lah. Allah dua Allah punya roh. dua konsonan. Allah Ruah punya roh Elohim nggak? 4 konsonan ya beda dong. Sekarang kau jelaskan lah, kalau kita nggak punya titik temu, silakan kau jelaskan tentang ruah Kita Allah. kita bukan punya titik temu, kita berdamai aja. Oke, makanya Ruah silakan. Elohim itu bisa kudus, bisa jahat. Ya itu menurutku silahkan, menurut kami Di 1 tidak sampai dalil. 18 10 mau dikemanain? Loh, kok maksa sih? roh Katanya 1 sampai berdamai. 19 nomor 9 mau Gini. dikemanain? Kalau berdamai itu begini bro, berdamai itu silahkan, agamamu agamamu, agamaku gitu. Lah itu Tafsirmu, dia, tafsirmu. itu dia. Gua mengimani Roh Kudus, roh Tuhan, roh Allah bisa jahat bisa baik. Kenapa emang? Kamu mengimani. Ya tertulisnya begitu. Islam itu menghargai apa yang tertulis. Loh, kamu sekarang menghargai, tadi katanya mengimani, sekarang menghargai. Iya, mengimani juga boleh lah, tertulisnya begitu kan. Tertulisnya kan begitu. Kejebak dia. Gak ada masalah. Menghargai. Gitu loh. Kejebak si Jangan sampai Israel. cuma gua satu-satunya Kristen di sini. Gini bro, gini. Kalau namanya Kristen itu pengikut Kristus. Di Quranmu tidak ada kata Kristen. Ya gua nggak suka juga dapat julukan dari warga. Jadi kalau Antioquia. kamu di Quranmu tuh adanya Nasrani, kamu harusnya Ya, Nasara. maksudnya ini sebuah nama agama loh yang diagungkan oleh 2,2 miliar manusia, tapi dapatnya kok dari penduduk Antioquia, dari Tuhan Israel kayak. Jujur ya, Kores ya, baru Ya. kali ini saya dengar ada Muslim mengimani PL. Imani. Tahu syahadat Udah lagi. murtad dia. Lah, tertulisnya begitu kan? Begini bre. Ikutin Udah murtad gua. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu isinya semua tauhid, menjadikan Ya udah, Allah kau satu-satunya cek Tuhan. Teman-teman Gimana diam gua dulu, tidak teman-teman. apa yang ada di situ? Kita dengerin pertobatan Kores hari ini. Silakan Kores. Oke, Langsung gini. baptis. Gua akan pimpin ya. Hmm. Ikutilah Kores Kristus yang mengimani perjanjian lama dan perjanjian baru, di mana tokoh-tokoh perjanjian lama dan perjanjian baru menyatakan hanya ada Baptis, satu Tuhan baptis. saja, tidak menuhankan firman dan roh itu. Jangan lari dulu. Kenapa itu gua berfirman lagi. Gua bersabda loh kok gua bersabda. Iya. Itulah kenapa gua mengimani apa yang tertulis di perjanjian lama dan perjanjian baru. Bahkan Saulus itu kalian Kamu fitnah imani? habis-habisan, di mana kalian bilang dia menyembah Yesus, padahal nggak ada sama sekali Oke, penyembahan kamu Yesus. menerima Oleh kerasulan seluruh kerasulan rasul yang ada di perjanjian baru dong. cara bahasa Yunani mereka itu apostolos, gua imani. Gini, kalau ngomong itu udah gede ya, jangan anak kecil muter-muter. Kamu Nggak tadi mengatakan muter-muter. mengimani Rasul itu kan PL. terjemahan yang dicomot dari Kamu Islam. mengimani PL dan PB. Pertanyaan saya simple. Apa relevansi antara PL dan PB? Itu mereka menuhankan satu-satunya Allah saja. Loh, Tidak ada kalau- mereka menuhankan roh, tidak ada Loh, mereka menuhankan loh, firman. Kalau seperti itu orang Kristen nggak perlu diajari Allah itu Cakep, esa. nah gitu dong. Jangan menyembah Yesus, nggak ada nyembah Nggak gini. Yesus. Kayak gini bro, di Yakobus 2 ayat 11, saya bukakan ke kamu ya ini ya. Boleh bukain. Nah, kalau masalah ngajarin tentang tauhid itu nggak perlu wahyu penyempurna bro. Makanya pegang Ya tauhid, makanya tinggal dengerin ngerti dulu. Ini Yakobus 2 ayat 11. Kok belum keluar ya? Ya. Nih. Oh, salah. Yakobus 2 ayat 11. Mana sih? Yakobus 2. Jangan ngomong zina deh, nanti Kores kasihan. Iya gitu, zina punya Islam, kalian itu mau ICIA, beda itu terminologinya. Mocia lagi. Erwin masih ingat Erwin? Edukasi dari kenapa Kores? Yakobus 2 ayat 19, sorry. Ya, Yakobus boleh, 2. silakan, gas. Jadi Yakobus 2 ayat 19 dikatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Wih, di abad 1 udah dikatakan seperti ini. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Jadi bro, orang Kristen itu Itu kok dan mereka gemetarnya nggak dibacain?
Iya, dan mereka gemetar. Setan-setan tuh gemetar tentang Allah yang esa. Nah, Maksudnya begini, tapi setan-setan nggak gemeter kan sama Yesus Tritunggal? Kristus, para rasul mengajarkan Allah yang esa konsisten. Musa juga mengajarkan, Abraham juga mengajarkan. Nggak perlu 700 tahun kemudian ada orang koar-koar dari daerah primitif ngajarin kami Allah yang esa. Kami ketawa guling-guling. Nah itu dia posisinya gitu. Karena Itu apa? udah bener Gak perlu orang-orang kau bertahu. kasih tahu, perlu ada Esa, wahyu. esa, gitu. Setan pun tahu. Kami bisa saja nama setan. Misalnya gini, setan. Misalnya di abad ke-7 nih, abad ke-7. Misalnya begini, Hanya ada bro. satu Sebentar. hal saja, itu baik. Ketika, Tapi sebentar, bro. setan Sebentar, saya itu selesaikan. mereka gemetar. Ketika abad Harusnya begini 7. tulisannya. Engkau percaya bahwa hanya ada Tritunggal. Nah, gitu kan. Bentar, jangan lari ke situ. Kita gini, saya. Ketika abad ke-7 muncul satu agama yang mengatakan mengajari Allah yang esa, kami orang Kristen rapat tuh. Rapat dari rapat, terus ada setan lewat. Hei setan, kau percaya Allah yang esa? Ketawalah kami semua karena setan pun percaya. Ngapain kita belajar sama setan lagi gitu loh. Paham nggak maksudnya? Jadi masalah Allah yang esa nggak perlu lu kasih tahu, seisi dunia ini tahu tentang Allah yang esa, nggak perlu wahyu lagi. Iya. Udah tuntas ya. Cuma setan itu ngakak keras ketika disebutkan Tritunggal. Nggak usah ngomong Tritunggal, kamu lari dari masalah. Saya kasih tahu Tritunggal, bro. Saya kasih tahu Tritunggal itu apa. Coba, setan itu gemeter kalau hanya satu Allah. Oke, sudah. Saya kasih tahu Tritunggal. Allah Roh Nah. Kudus, Allah Putra, apa coba itu? Ada, gini bro Nggak ada, ya. kan? Nah, Allah inilah yang esa gitu. nabimu Bukan dengan Allahmu itu. Kamu tanyakan ke mereka yang ada di Quran itu menunjuk ke kami bukan, karena kami nggak merasa seperti yang disebutkan Quranmu. Ya, aduh kalian udahlah jangan berbohong Justin. Akui saja keimananmu, jangan bertakia Korintus. Akui keimananmu. Saya menyembah Roh dan saya menyembah Firman. Nah, gitu dong. Diakui dong. Yang menyembah 1 dari 3. Iya itu kalian menyembah Allah, menyembah Firman, menyembah Roh. Lah, jelas kok kita mengatakan menyembah 1 dari 3. Itu 3 itu ibaratnya lu ngobrol dengan mulut gua, dengan kaki gua dan lutut gua. Ini ya, ini pengakuan iman Kristen. Ah itu dibuat-buat baru ada Pengakuan iman Kristen. Kalau pengakuan rasuli itu di pengakuan lokal di Roma. Kemudian ditegaskan lagi ketika ada bidat Arius. Butir 1 mengatakan, aku percaya kepada satu. Ini matanya lihat nih, SASATU itu satu Allah, Sang Pencipta yang Maha. Jadi nggak perlu diajarin 300 tahun kemudian. Tahun 325 mana ini menuhankan Roh sama Firman? Kok nggak dipakai ini? Oh sebentar, ini butir kedua. Kita bicara tentang ketuhanan Yesus Kristus, ketuhanannya seperti apa. Tapi yang jelas butir 1 Allah yang esa, yaitu Bapa, bukan Allah SWT tentu, karena saat itu belum dikenal Allah SWT. Iya, di sini WTS di sini. Dan dalam syahadat kami tidak ada satupun unsur manusia biasa. Ya udah mulai pakai kata kasar WTS, bagus. Ya, ngawur sekali. Lu kok ngawur sekali? Kau Di situ kan belum ada SWT. Ya, Gue kena, jangan marah-marah dong Arjuna. Biarkan Kenapa itu Pak Tunggu sabar. Biarkan Pak Justin selesaikan dulu penjelasannya. Yang lain Jadi potong Arjuna. biar aja sih Korin itu aja kok gitu. ngomong apa aja. Arjuna biar aja sih Korin. Sabar. Salah satu. Kalau nggak SWT berarti di situ WTS. Makanya kau pun nabi yang pelacur. Le. Sabar. Sabar. Kasihilah musuhmu. Nggak bisa. Kalian pengikut Yesus bukan? Arjuna lu pengikut Yesus bukan sih? Kasihilah musuhmu. Kau bisa keluar kata-kata WTS kenapa? Sadar tadi diam. Dia tadi keluar kata-kata STW boleh? STW. Apa? Memang benar. Alamu SWT benar. Ya iya. Sekarang kalau misalnya kalau WTS kenapa emang? Emang WTS apa? Itu tidak ada WTS kenapa? Kau tambah-tambahin. Nah terus kenapa dibawa SWT kalau nggak mau dibawa WTS? Kenapa? Lo itu kan memang benar. Disebut Islam itu reaktif. Emang salah ya? Islam itu reaktif. Arjuna yang seperti itu memerangi orang-orang yang memerangi menyelesaikan kami. Gitu. masalah. Kami itu adil orangnya. Halo. Kalau dikasih A maka kan kami kasih A, kasih B kami kasih B gitu loh. Jadi gini, saya emang Allah yang kau yakin itu bukan Allah SWT ya? Subhanahu wa ta'ala.
Ya tadi kan kata siapa, kita ikutin aja kawan lu itu. Nah, Tadi iya, siapa itu maksudnya itu kan. Pieter bilangnya Ya, kan itu dia bukan tadi SWT. kan bilang kan Ya itu berarti merujuk ke WTS. Allahmu gitu loh. Iya, Allah makanya SWT. kenapa kau bilang Tapi kau WTS? bilang ketika tunggu dulu. Ketika Mas tadi ngambil di dalam Alkitab, kau bilang WTS. Enggak, tadi kan duluan dibilang ini kan bukan SWT ya. Oh ya berarti WTS kalau gitu. Iya, kenapa kau bilang WTS? Makanya Gitu kau loh. bilang Ya karena dibilang duluan bukan SWT gitu. Masa gua dizolimi dia bukan. harus Sekarang melawan gini. dong. Ya, Sekarang kau harus gini. melawan. gimana kau Sekarang ngomong ini, gitu? sekarang Allahmu itu di belakangnya ada SWT enggak? Ada. Jelas Ada, ada. nggak Ada kan? Nah, Atau nggak ada. Atau Nah, gimana? sekarang saya tanya sama kamu, Allah kami di belakangnya ada WTS enggak? Nggak ada. Kalau sama-sama nggak ada, kenapa dikatakan ada? Kenapa diucapkan yang sesuatu yang nggak ada? Jadinya gue mengucapkan sesuatu yang nggak ada juga gitu. Kalian, my lovely brethren, kalau misalnya nggak kuat kena Jawab dan saya, Allah kami di belakangnya ada WTS enggak? nggak ada. Nah, Kenapa lu bikin WTS? Ya tadi dibilang itu bukan STW katanya. Ya udah. Kalau belum ada Tuhan, Ya udah itu bener kan? Saya kira lanjut aja. Kenapa kau bilang WTS? Ya memang kenapa? Karena bukan Pak SWT. Kristen Crusader, lanjut aja. Nggak usah mempersoalkan itu kelamaan. Jawaban gua karena bukan SWT. Ya makanya kau yang nggak ada kau. Kalau gini teman-teman, berarti ya tadi kan jelas. Teman, aku mau ngomong. Berarti kan tadi jelas loh ya. Mas Edo tadi merujuk kepada Allahnya si Slayer. Bahwa memang Allahnya Slayer kan memang belakangnya kan SWT, Subhanahu wa ta'ala. Nah, tetapi tadi ketika Nah, kalau gitu kan bagus Subhanahu wa ta'ala, kan bagus, yang Maha Suci lagi Maha Tinggi gitu. Jangan dipotong dulu Slayer. Aku mau ketika tadi Mas Edo tadi membawa Alkitab, membuka dari dalam Alkitab, kamu bilang ya WTS. Nah, ketika dibapakan itu Allah kami kan itu kan merujuk pada Allah kami. Ya. Makanya saya tanya tadi, apakah Allah kami itu ada belakangnya itu WTS? Berarti kan kau nambahin gitu loh. Ya, itu aja. Oke, silakan lanjut Mas Edo. Ya udah kalau itu aja, kenapa emang? Udah. Diterima aja. Diterima aja. Allah kami. Lah itu juga menghina Allah kami itu sudah dari dulu gitu. Kalau dibilang abad 1 belum ada, maka Allah yang di sana tuh ya WTS gitu. Allah kami. Udah itu aja. Silakan lanjut. Ya udah itu Tuhannya Kristen lah gitu. Lanjut. Nanti kalau kami. Nah coba sekarang ditunjukin dong. Ini kalian ini ngomongnya Allah Esa, cuma kan kalian menuhankan Allah Firman dan Allah Roh. Di dalam keesaan Tuhan terdapat roh dan firman-Nya. Kamu paham nggak? Kasihnya nggak ada. Kamu bicara Trinitas atau apa? Lanjut bro. Enggak gitu. Dari kalau misalnya Tuhan Maha Hadir, kenapa cuma 3 dibatasi? Kamu bicara sifat aneh. Ketika orang ngomong kau tambah-tambah WTS, kau punya nabi yang pelacur situ. Nah itu kalau pelacur kan siapa ya? Istrinya apa yang salah? Yun, sekarang saya mau nanya sama kamu. Di tahun 325, apa aula SPT itu sudah ada? Sudah ada dari awal, sebelum dunia tercipta. Allah adalah Maha Awal dan Maha Akhir, kan gitu. Jadi kalau dibilang abad 1 belum ada, ini kan sebuah penghinaan. Mana datanya? Buktikan. Ibu di Al-Quran udah ada kok Nabi Adam berbicara dengan Allah. Itu Quran baru ada, sudah ada pohon pisang. Paham ya? Nah sekarang biblos kalian paling tua berapa sih biblosnya Protestan, gua tanya? Loh, kenapa Protestan? Biblosnya Protestan kan tahun kapan baru ada? Halo. Bibel kami ada sejak kapan? Kamu udah baca soal? Sejak kapan biblos kalian baru ada? Nah, kalau kita mau main tua-tuan, ayo biblos kalian yang Protestan punya abad kapan baru ada? Udah yang jelas, Islam itu baru ada benar. Sekarang lanjutkan Pak Justin. Jawab, biblos kalian baru ada, Protestan baru ada kapan? Gak mau jawab, gue yang jawab nih. Biblos Protestan baru ada 1000 tahun 1600. Jadi orang-orang Protestan jangan sotoy ngomongin Al-Quran udah tua, lebih tua 800 tahun. Dalam jelas Alkitab kami itu jauh lebih tua dari kitabmu. Agak ada Protestan baru tahun 1500, jangan so tua Protestan. Gimana kitab Protestan tahun 1500 coba? Ya iya itu Deuterokanonica kan dipisahnya waktu tahun 1500. Bukan. Lutheran bikin versinya mereka tahun 1500. Mana katamu?
Mana data? Gua kasih lihat nih ya. Tunjukkan. Semacam Tunjukkan bahwa Alkitab kami tahun 1500, Pak. Pak Christian Protestan Brother. Bible created. Halo, Gitu. mestinya kita kembali ke tadi biar Pak Edo menjelaskan, Pak Jasin menjelaskan tentang keesaan tadi. Pak, supaya masalahnya jelas. si Ciliar ini Orang lompat-lompat gitu sementara loh. Ya nggak usah ikuti jelaskan dia lah. Kita perlu potong-potong ke bilang ala WTE. awal supaya jelas. Oke. Kita kembali. Soalnya nanti kemana-mana nanti. Iya, kemana-mana orang lagi jelaskan kau potong-potong. Memang sengaja dia kayak mulut perempuan, saya. Iya, karena dia tidak mau gitu loh. Mulut kayak mulut perempuan saja. Cocok pakai rok kamu tuh. Itu baca Protestant Translation, terjemahan. Diterjemahkan, oi. Share. Baca itu ya, atasnya, dua atasnya. Translation. Into Italian. Itu, Pak. Jadi terjemahan, bukan kitab dan mengurangi kanonik. Jedor. Udah selesai situ ya. Terjemahan Itu ternyata kitab diterjemahkan ke dalam bahasa Itali. Tahun itu ya memang diterjemahkan gitu loh. Jedor. Bukan Alkitab kanonik. Lanjut lagi Pak. Bodoh memang biar selesai. begitu. Mas Edo, yang tadi. Selesaikan yang tadi. Jedor. Itu. Mana ada kebenaran keluar dari mulut iblis. Diterjemahkan ke dalam bahasa Itali kok. Slayer, kok guncang kalau Tuhanmu memang belum ada di 325. Kok guncang banget sampai menghina orang seperti itu, menghina WTS lah, apa aneh lu. Iya. Orang sementara jelaskan nggak mau diam. Kayak mulut perempuan aja. Nah, lanjut. Memang gitu, Pak. Silakan dia memang mau mengalihkan gitu loh. Oke, silakan Mas Edo. Lanjut yang tadi. Mas Edo. Edo itu sudah sadar. Jangan. Slayer kamu jangan main hati dong, jangan nangis lah. Ayo lah. Edo itu sudah sadar. Hore, gue lihat. Mas Edo sekarang udah mulai terguncang ini. Buktinya dia Mau dibaptis dia itu. Alkitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Itali. Benar. Puas. Aduh, jadi bumerang bagi kelihatan. Kunjung ngarang-ngarang sendiri. Akhirnya di situ translate. Nangis dia itu. Dibilangnya Alkitab Protestan baru ada 1500. Jelas tadi diterjemahkan ke dalam bahasa Itali tahun 1500. Ya, memang. Gitu loh. Emang goblok gitu. Mana ada Udahlah, terima aja kenyataan. Iya, gitulah. Bantahnya gini aja, udah kamu terguncang gitu aja. Gituin aja. Slayer itu model blogspot itu. Iya. Udah blogspot apa? Ini wiki. Ini kita scroll lagi ke bawah lah. Kita scroll lagi. Jelas kok Slayer itu. sok-sokan aja itu. Jelas kok tadi itu kok. Diterjemahkan ke dalam bahasa Itali tahun 1500. Yang ini maksudnya, yang keluar dari yang ini Protestant Bible Invented ini. Ya, ini Protestant Translation tahun 1500. Sekarang perhatiin nih. Nah, lompat lagi kan ya, lompat lagi. Protestan kapan ada ya gitu ya? Ya, kan dia when kan sekarang larinya ke Protestan. Memang Goblok. Tuh lihat ini Abang Nansel. Goblok. Coba lo kok minum kalau minum kencing kuda jadi gitu. Kalian tuh terjemahan Itali, kalian baru ada abad 15 ya. Terjemahan katanya Bibelnya abad 15. Ya memang Bibelnya terjemahan gimana? Terjemahan itu jangan disamakan dengan Bibel yang aslinya. Ya, coba Protestant Bible created. Protestant Bible. Kalau misalnya nggak mau yang ada translation-nya, kita langsung aja created. Created, nah gini. Oke, ini Protestant Bible.
Translation semua itu. Translation semua itu. A Protestant lihat ini bacanya. A Protestant Bible is Christian Bible whose translation or revision was produced by Protestant. Jadi memang terjemahan Biblos kalian itu. Protestan itu nggak punya yang Yunani, bre. Ini kita nggak bisa bahasa Inggris, gue terjemahin. Memang Martin Luther dulu pertama kali gunain. Aku tanya. Aku tanya dulu. Slayer, kalau kamu bilang bahwa Alkitab kami itu terjemahan, sekarang yang harus kamu jawab, diterjemahkan dari mana? Tuh, Alkitab Protestan adalah Alkitab Kristen yang terjemahan. Iya, dia diterjemahkan dari mana? Diproduksi oleh Protestan. Memang udah terjemahan. Iya, diterjemahkan dari mana? Sumber terjemahannya dari mana? Sumber terjemahan punya denom yang lain lah, jangan disama-samain. Jangan disama-samain. Kita ngobrol Protestan dulu. Kita ngobrol Protestan bareng yuk. Tawa bareng yuk. Gak bisa dijawab kan? Mari minum kencing onta. Mari minum kencing onta. Awar Slayer daripada racun maut gak ada yang ngebuktiin. Kita ketawa aja deh. Mari minum kencing onta. Nah sekarang kita lihat gini, kita lihat. Aduh. Siapa? Udah nggak sampai otakmu Slayer. Jadi Poison. Sebentar Slayer. Pokoknya Chris, lu kok marah-marah semua? Biasa aja dong. Jadi Protestan itu harus bangga. Kami lahir abad 15 dan kami bangga. Lagi nangis dia. Slayer nangis. Gua dibilang nangis. Yang lahir abad 15 itu apa dong maksudnya? Apa yang dia cari kita ketawain. Nah nih. Freeze death by poison. Freeze brain poison. Udahlah Slayer, kau kasih data selalu nembak dirimu sendiri. Oh. Tuh, horrific priest feed followers holy water with red poison 5 mati. Nah, nggak penting banget ke situ. Coba ini penting banget, serius penting banget karena ini penting menyamakan dengan Muhammad yang mati. Iya, penting. Karena Muhammad juga mati karena racun, ya, penting itu. Markus 16 nomor 16 ini loh. Ini makin banyak hati yang Iya, penting itu, penting. Ya, pada sakit hati semua loh. Nih, bukan, iya bener. Kamu perlihatkan itu. Muhammad mati karena racun soalnya kan. Kenapa sih? Kok marah-marah begitu? Kok marah-marah begitu semuanya? Nih. Baru lawan satu orang kejang-kejang. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Takia Korintus semua kerjaannya ya. Iya, orang-orang sama. yang racun mati. Iya, mati. Muhammad juga mati karena racun. Itu semuanya orang-orang munafik di agama. Betul. Muhammad juga minum racun. Iya, Muhammad juga mati karena racun. Ya udah, mending nyembah proyektor aja lah. Nyembah proyektor aja lah udah. Iya, beribadah nggak ada proyektor aja lah. Iya. Ya, ada proyektor aja udah ibadahnya. Muhammad mati karena apa? Muhammad mati karena apa itu? Muhammad mana Muhammad mati karena racun? Yang di mana Muhammad mati karena racun? Gue tanya. Nggak kuat menolak. Dalam hadis itu Nabi Muhammad mati dalam pelukan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Mari kita ketawa. Mari kita Yesus ketawa. mati di kayu salib. Murid-muridnya Yesus martiro di kayu salib semua. Coba. Yang sampai jadi bangke, sampai jadi bangke membusuk, sampai jadi bangke membusuk. Yang belum jadi bangke itu namanya remedial. Masih punya utang yang belum jadi bangke itu namanya nabi gagal. Kasihan sampai jadi bangke belum dikubur. Kalau sampai jadi bangke gak ada yang ngubur. Rebutan kekuasaan. Iya. Coba bandingin ya. Musa meninggal. Islam itu gagal ya. Yosua meninggal, gitu kan? Ya enggak. Ya saya Yeskiel meninggal semua. Lah ini coba satu orang. Yeskiel meninggalkan apa? Apakah racun? Yeskiel, Yesaya. Satu orang Nabi Yunani. Matinya kena racun. Sebentar ngomongnya ditambungin dosa. Sebentar ngomongnya yang berkualitas. 3 hari mati. Sebentar, yang ngomongnya berkualitas. Kalau enggak keluar aja. Ya itulah Ben, temen-temen lu tidak mengasihi gua. Kamu ngomongnya itu jadi gini ya. Kamu menghujat ya tadi. Ngomong itu yang berintelektual lah, kecuali kalau nggak berintelektual, nggak bermoral, nggak usah datang di sini. Iya. Jadi di sini kalau diskusi itu ya mendidik, memberikan informasi. Menurut saya di situ. Oke, silakan. Jadi kata-kata yang nggak bagus. Oke, Slayer. Kamu iya aman gua sama Ben. Islam kan lu tahu sendiri.
kami memerangi jika telah diizinkan untuk orang-orang yang memerangi kami duluan. Nggak usah Gitu. timing. Loh, ini mereka duluan loh. Kamu kan Memfitnah, Lu yang datang mati kemari. oleh racun. Padahal yang disuruh minum racun pengikut-pengikut Yesus. Duluan bilang WTE. Lu nggak tadi. tahu Sebentar, istilah, siapa Kristen ini? kronologisnya di Kalian nih, situ. sebentar, satu-satu, tenang. Ini naskah asli itu salinan ulang dari tulisan Rasul. Ada bahasa Yunani. Terjemahan, menerjemahkan naskah asli salinan ulang ini, diterjemahkan ke dalam bahasa lokal. Kalau ini, sampai sekarang pun masih banyak terjemahan. Bahkan ada yang terjemahan tahun 2000 ada, yang tahun 2000 berapa pun ada, ke dalam bahasa daerah ada ini. Tapi naskah asli, naskah sumber tetap ada. Naskah sumber ini itu masih ada dalam bentuk manuskrip. Naskah terjemahan abad 15 ada, abad 20 ada, abad 21 ada, dan akan terus ada. Kenapa? Karena dikatakan Yesus, Injil harus diberitakan kepada segala bangsa. Bagaimana cara memberitakan Injil kepada segala bangsa? Ya, salah satu terjemahkan. Di Indonesia masih ada sekitar 142 suku yang belum mendengar Injil. Ya itu harus, sedang diterjemahkan Alkitab ke bahasa itu. Akan terus ada. Udah silakan lanjut. Jadi Slayer cerdas. Baca data, kok nggak bisa? Udah. Nah sekarang coba ditunjukin manuskrip paling tua tuh segede apa sih? Hah? Hahe. Manuskrip paling tua Bible segede apa? Manuskrip paling tua bisa kok. Iya, ditunjukin aja. Kita akses di apanya ya, manuskrip tertua. Nanti Gua tolong kasih jawab. gua bantu deh. Gini Slayer. Nanti tolong jawab ya Slayer. Manuskrip Ini lo tertua. liatin lo, ini lo lihat lo, ini nih, Berapa? earliest Tahun berapa? manuskrip, lihat ini. Ini kan kayak dimakan kuda ini lo. Sekarang nanti ya. Yang kayak gini ada hikmah apa mau diambil kalau segede gini doang? Jadi gini, Habis ini sebentar. tolong jawab nanti manuskripmu ya. Jadi Tahun gini berapa ya, sudah ada? oke. Apa yang kamu tunjukkan ini Slayer, itu justru menunjukkan bahwa memang manuskrip itu sudah sangat tua. Dan pada waktu itu pun metode penulisan kertasnya belum seperti sekarang. Dan itu wajar mengalami kerusakan karena dimakan Roh usia. Kudusnya kemana, Ben? Loh. Jadi gini, justru karena peran Roh Kudus itu berbicara tentang kemurnian di dalam kebenarannya itu. Ya gimana mau jadi sola skriptura? Gimana caranya mau jadi sola skriptura? Kalau misalnya kertas-kertasnya ini dimakan keledai semua. Mana ada dimakan keledai? Kita mau Lah ini kok robek-robek begini cuma spicil-spicil gitu. Dimakan kambing. Kalau dimakan kambing kan habis. Ini kan dimakan keledai nggak habis. Gimana dimakan keledai? Jadi gini ya. Jadi gini. Manuskrip untuk PB itu ada sekitar berapa puluh ribu ya? Ada 6.000 lebih. 450.000. Salah itu mah tekstual varian ya. Ya. Itu ada 6 ribuan ya. 6 ribuan. Ya, 6 ribuan manuskrip. 6 ribuan manuskrip digabungkan yang seperti ini, maka ditemukanlah Alkitab yang utuh. Makanya Alkitab yang kita pakai ini kan gabungan dari berbagai manuskrip itu yang disatukan. Iya, karena nggak ada yang kertasnya nggak ada yang sempurna gitu ya. Memang nggak ada yang sempurna lagi. Kalau nggak ada yang sempurna. Bahkan autografanya nggak ada lagi. Autograf juga udah nggak ada lagi. Iya, sekarang kamu Quranmu yang ada manuskripnya ada nggak? Oh ada. Yang utuh Birmingham ada. manuskrip. Birmingham cuma 2 lembar. Bahkan penelitian terbaru itu lebih tua daripada Muhammad loh. Enggak, itu lo kemakan zat. Lihat carbonationnya itu loh. Kok Birmingham manuskrip cuma 2 lembar lu bilang? Iya. Tuh lihat nih. Between 568 sampai 645. Lihat zaman Nabi banget gak nih? Lihat carbonatingnya. Berapa lembar? Selamat datang di kebenaran. Berapa lembar? Yang penting nggak kayak habis direpeh keledai. Bukan, berapa lembar? Coba aja berapa lembar? Ini nih. 2 lembar tok. Apakah itu sudah bisa menjadi sebuah kebenaran hanya 1 lembar?
Ya, kebenaran. Ya ini kan yang paling tua, kita kan mau main paling tua. Kalau misalnya main yang komplit, ya ada manuskrip-manuskrip lain yang komplit. Manuskrip Hijaz, manuskrip Kufah. Ya, Hijaz itu tahun berapa? Tahun berapa? Ya, coba. Ya bukan, sekarang kalau main tahun-tahunan ini udah paling zaman Nabi Muhammad banget. Kalian kan nggak ada yang zaman Yesus. Nggak ada kan kalian? Nggak ada, bre. Udah menang jauh kita main manuskrip. Oke, sekarang jadi gini, seharusnya Quran yang sempurna itu nggak ada, dia paling lengkap. Ya udah, tapi tetap ada Sekarang Al-Qur'annya di zaman Nabi sendiri gitu. Mana? Ini lihat gua yang gua blog 568 sampai 645. Sebelum Nabi juga udah ada. Berapa? Coba Baginda lahir tahun berapa? Sebelum Nabi juga udah Nabi ada. Muhammad lahir ya. Tahun berapa? Sebelum dia juga udah ada. Nabi. Mama lahir 700 tahun. Kamu aja enggak tahu kapan dia lahir. 671. Tahun gajah. Lahir tahun 500-an lah. Masa Muhammad lahir tahun 500-an? Tidak tahu tahun berapa lahir. Aduh, nanya ke Wikipedia. Tahun gajah. Nabi Muhammad lahir di 632. Berapa? 570. 570. Ya, salah banget. Sedangkan manuskrip Birmingham tadi 546. Bego Pokoknya udah baca data ada. karbonasi kok yang tahun awalnya Sebelum diambil, tahun lahir tengah-tengahnya sudah. diambil lah. Wih, itu ada awal 546. Iya, ada sih. Ini lucu banget. 570 itu mau tadi 570. Mana sih? Tadi 570. Nah, ini lahir pada 570 ya. Sekarang kita cek. Kita cek mana tadi? Manuskrip Birmingham 570 ya, ingat-ingat ya. 546. Nah, net. Nih, 568 sampai ke 645 saya selamat lagi datang dong. di 568 kebenaran. 568 belum lahir. Ambil tengah-tengahnya, Bre. Ambil tengah-tengahnya 568 sama 645 berarti berapa? 600. Dia 600 ya iyalah, maklum. Biji karbon Masa tuh ngambil ada paling banyak. awal ngapain ada? Bentar. 600 berapa? Ini ngapain ada mengambil akhir ininya? 600 berapa itu? 645. 645. Kalau diambil di tengah-tengahnya berapa selayar? 645. Ini kan coba bentar. 8 tambah. Coba ambil tengah-tengahnya. 8 7 Ambil paling tinggi dia. 7. Terus Bagi ini aja 568 ke 1 2 3 4 5 berapa? 6 7 8 7. Terus 590 ya? 590. Oke. Baginda Nabi lahir tahun berapa tadi Baginda Nabi? 570. 570 menjadi rasul usia 40 toh. Tambah 20. 645. Menjadi rasul berapa? 20-an. Menjadi rasul usia berapa? 645 kurang 40. Berarti 570 tambah 40 berapa? 610. 610. Ya udah. Mari ketawa bareng-bareng. Mari ketawa bareng-bareng yuk. Ini kan Ketawa bareng-bareng. 77, Yuk ketawa 77. bareng-bareng yuk. Ayo ketawa-tawa bareng-bareng. Yuk ketawa bareng-bareng. 34. Umur 20 belum jadi nabi tuh. Iya. Baginda Nabi itu menjadi nabi usia 40 berarti Sekarang player tuh nggak masuk itu. 645 tambah 34 berapa sih? 590 bagi 2 di tengah-tengahnya 590. Di tengah-tengah 568 dengan 645 itu Cepat Slayer. 679 ya nggak apa-apa lah. Yang penting di zamannya Nabi Muhammad ini ada gitu loh. Dan karbonasinya kan sekitaran segitu. Belum Di Muhammad tahun 58 paling akhir di tahun 645 gitu kan. ya. Daripada sejauh 300 tahun, ya ini Nabi Muhammad yang paling benar manuskripnya lah. Gitu loh. Jadi Ini buat apa ketawa gitu? Kalau Belum lagi kalau misalnya hitungannya dari biblos kalian paling tua itu di tahun 100-an. Terus menulis 50 tahun Gitu sebelum loh. Muhammad mati. Gitu loh, my bre. Ya terima aja kenyataan. Gue bisa berdamai dengan ini, apa kalian bisa berdamai dengan punya kalian gitu? saya itu yang satu lembar itu surah berapa itu? Apa tuh? Yang satu lembar itu surah berapa? Surah ini nih, surah 18 sampai 20. Surah apa? Ya apa namanya? Surah apa namanya? Surah bentar. Surah 18 itu surah berapa dia? Surah apa? Surah 18 is aduh salah ya. Al-Kaf terus Oke. Asbabun nuzul 19 itu berarti Maryam, berapa itu? terus Coba 20 berarti coba Al-Kaf itu ya, Al-Kaf itu Toha, dari Al-Kaf Maryam sampai Toha. Gini Slayer.
Apa? Berdasarkan asbabun nuzul, surat Al-Kahf itu tahun berapa itu diturunkan kepada baginda? Betul, tahun berapa? Ya, coba Al-Kahf tahun berapa diturunkan? Coba Pegang pintu rumahmu, Slayer. Awas keguncang. Al-Kahf itu Gimana mau terguncang anjir? Gua menang jauh. Kalian tuh abad 100, bre, paling tua. jauh aja. Abad 2 itu loh. Yesus lahir tahun 1. Slayer jawab aja. Gimana mau terguncang gua? Gua nih gini, kalau misalnya gua Al-Kahf diturunkan kapan? Iya, Al-Kahf kalau misalnya gua sedih tuh gua mengingat bagaimana kekristenan berada gitu. Oh, enggak dijawab itulah. Al-Kahf itu diturunkan tahun berapa? Ayo, kita googling dulu. Nah, Google nggak tuh? Al-Kahf. Ya, saya tunggu sampai hari kiamat. Google nggak? Al-Kahf. Turun tahun. Langsung tunjukkan aja. Kau ada share screen. Kau takut ketahuan. Enggak. Oh iya ya, di sini gue nyarinya di Ya, Google. langsung aja share screen. Nah, biar kita lihat sama-sama. Nih, sini kita lihat. Al-Kahf itu diturunkan tahun berapa? Ya, berdasarkan abad asbabun nuzul. Al-Kahf Banyaklah sama turun tahun. Tadi 590 ya. Diambil di tengah-tengah berarti tahun 590. Pelan-pelan. Atas. Temu. Makiyah, ini surat Makiyah. Berarti 11 tahun di awal kerasulan Nabi Muhammad. 470. Gimana nih? 570. Klasifikasi Makiyah. Klasifikasi kok tuh bukan tahun. 570. Apa sih arti klasifikasi? Makiyah berarti 570, lahir 40 berarti di 610. 610 itu di 610 sampai 621 lah ya. 621. Nah, terus bukan 621 Iya 621. Kok 621? Iya kan jadi Nabi kan 40. Tambah 11, tambah 11. Tambah 11 kan 621 kan berarti 11 tahun kan di Mekah. 621. Oke, 621 dipanggil menjadi nabi ya, oke. Nah, surat Kahf ini 62 enggak, di Mekah itu 11 tahun dari 610 sampai 621. Al-Kahf turunnya tahun 621. Iya, Al-Kahf turunnya tahun 621. Ya, Al-Kahf turunnya 621 ya. Nah, ya, manuskripnya 590. Manuskripnya 590. Manuskripnya 590. Aduh. 621 berarti pas ya Al-Kahf ya. Tunggu, tadi ya di Birmingham tadi itu kan surat Al-Kahf. Ya kau bilang surah 18 kan? Nah, kalau kenapa gue di mute nih? Wah, udah mulai nggak rame nih. Jangan ini dong, jangan terguncang gitu dong. Kita kan komparasi dengar dulu, turunnya manuskrip nih. Diam dulu. Tadi kan kau bilang kan ambil tengah-tengah ya di antara between 648 ke 640. Berarti kan tahun 590. Oke, 590. Nah, surat Al-Kahf tadi turunnya berdasarkan yang kau bilang tadi berarti tahun 621. Nah, sinkron enggak? Ya sinkron aja, kan data koordinasi kan ada range-nya gitu. Dengan tahun ya enggak? Dari tahun 590. Sinkron enggak? Ya sinkron lah. Sinkron aja. Orang range-nya itu dari 568 sampai 645 kok. Nah, berarti di sekitaran situlah dibuat sih Al-Qur'an ini gitu. Jadi kan cepet gitu kan, aman. Toleransinya berapa? Tapi kalau misalnya ke Biblos, ini lucunya tuh di Biblos, bre. Abad 2 udah segede manuskripnya segede gigitan keledai. Udah nggak ada. Terus dibilang paling tua, tapi dalil-dalilnya nggak cukup. Bisa beda bulan loh. Dari tahun 590 ke tahun 621 tuh ada jarak berapa tahun tuh? Ada jarak 590 ke 21 ada jarak 40 tahun. Nah, jadi masa manusia kesalahan karbon sekarang itu cuma 1 tahun atau berapa bulan? Nah, posisinya begini sekarang. Kalau misalnya turun kan itu wahyunya. Sekarang ditulisnya kapan kan nggak ada masalah. Justru, gitu loh. Lah ini Biblos kalian Yesusnya udah mangkat ke langit 150 tahun kemudian baru turun. Makanya ini perhatiin, ketika Saulus bilang Injilnya aku beritakan, tapi ternyata di dalam Biblos kalian adanya Injilnya Markus, Matius, Lukas, Yohanes, inilah yang lucu tuh di situ sebenarnya. Jadi justru itu jadi bumerang bagi dirimu loh.
Kau bilang Nah, berperang gimana? Anggaplah 40 tahun beda. Kalian Tadi berapa kamu tahun beda? Tadi 120 sampai 150-an tahun beda gitu loh. Yang mana yang menyedihkan? Slayer, sekarang saya tanya sama kamu. Ya, surat Al-Kahf itu ditulis tahun berapa? Ditulis atau diturunkan? Dituliskan. Tahun berapa? Nah, dituliskan ya nggak tahu gua kapan. Diturunkan ya sekitaran 621. Oke, diturunkan tahun 621. Heeh. Nah, dituliskan tahun berapa? Jadi dituliskan sekitaran situ lah 622 atau 623. Ketika Baginda menyuruh siapa yang menuliskan apa Quran itu? Siapa yang disuruh Baginda menuliskan Quran? Sahabat-sahabatnya ada Zaid bin Sabit salah satunya. Oke, Zaid bin Sabit. Itu tahun berapa itu? Ya ini tahun 622 623 lah. Masa 3 tahun? Apa itu? Quran itu baru ditulis. Lu mau ke ini, lu mau ke yang zaman Abu Bakar ya? Penulisan zaman Abu Bakar? Iya. Ketahuan. Baginda, jawab aja. Lu mau pelintir-pelintir timeline sama gua? Jawab aja. Ya, dari Baginda diturunkan ayat Al-Kahf tadi, dan ketika dia memerintahkan untuk dituliskan itu tahun berapa jaraknya? Ya bisa 1 tahun sampai 3 tahun lah, sekitaran segitulah. Dari 621 sampai 623. Oke, kita taruh 623. Ya. Nah, sedangkan tadi manuskrip Birmingham, ya kalau tadi ambil di tengah-tengah 590. Ya ini. 590. Ini. Akurat enggak itu? Kebanggaan gua nih. Lihat data karbonasinya dekat banget sama Nabi, sama kerasulan. Slayer, akurat enggak itu? Akurat lah. 590. Ya, kau bilang tadi ambil tengah-tengah itu kan between, di antara. Di antara, ya kan di antara. Nah, tahu kan ini kan berarti kan enggak pasti juga itu. Kalau misalnya lu pengen banget di 590 ya aturan penelitinya nulis aja langsung 590 kan gitu ya, simpelnya ya. Kan saya kalau misalnya kekristenan tuh pengen banget gitu loh. Tulis aja langsung penelitinya 590. Enggak pakai jarak 568 sampai 645. Nggak perlu pakai gitu, my bre. Gini, saya kan mengikuti apa yang menjadi pola pikirmu. Kau bilang tadi kan ambil tengah-tengah. Oke, ini kan perkataanmu tadi, ambil tengah-tengah. Ya udah silakan ambil perkataan gua, silakan. Iya, 590. Oke, kalau diambil tengah-tengah itu 590. Iya. Nah, sedangkan tadi kutanya sama kau, kapan diturunkan? Tahun 621. Kapan dituliskan? Tahun 623. Nah, diturunkan aja udah aneh. Sekarang. Nah, ini 645-nya mau dibuang aja berarti ya. Gitu loh. Ini iya 645-nya mau dibuang aja. Itu tulisannya sudah ada baru diwahyukan. Gimana sih? Bisa tahun 58, bisa tahun 65. Udahlah, data karbonasi gue udah paling lebih kuat. dulu dituliskan. Sekarang kita ke apa sih yang New Testament yang paling muda, paling tua itu apa sih? Oldest. Masa dituliskan dulu baru diwahyukan? Ya nggak bener lah itu. Baru hari ini saya dapat Muhammad diutus umur 20 tahun loh. Kalau menurut pemikiran Slayer. Ya itulah dia. Jadi itulah kebenarannya. Ya, ternyata Muhammad diutus umur 20 tahun. Padahal 40 kan? Sudah ada tulisannya baru diwahyukan ke Muhammad, ngapain? Iya. Kan itu maksud si Lai Bagus. Masa ditulis dulu sudah ada baru diwahyukan ke Muhammad? Nggak pakai logika nih. Bagaimana Pak Amir? Menurut Pak Amir nih, Muhammad diutus umur 20 tahun nih. Silakan Pak Amir. Itu kata Slayer ya. Kok Nabi Muhammad diutus tahun? Nabi Muhammad. Gua kok di mute, parah banget gua di mute. Ini loh, ini kita ngobrolin dulu loh. Ini loh, letter lihat. Memang saya tanya dulu, Slayer. Memangnya Nabi Muhammad diutus itu umur 20 tahun kata si Joker. Loh kok gua di mute, ini abad 2-nya nggak mau dibahas. Coba gini deh kita akurat aja dulu deh. Pak Amir, emang aku ngomong ada Nabi Muhammad diutus 20 tahun Pak Amir? Atau ini emang adalah hermeneutika Katolik? Coba gua tanya. Aneh.
Iya, Gini, lihat ini Markus abad 2 ini loh. Ada yang gini aja. Nggak ada yang mengalahkan namanya Al-Quran dengan kitab lain, itu nggak ada sekarang. Nggak ada. Kita gini ya Pak Amir ya, kita berani nih. Itu Biblos dicek-cek satu-satu. Dengan kebuktian, dengan apapun yang ada di dunia, dengan zaman yang mulai awal difirmankan sampai sekarang, itu terbukti semua. Mau pertanyaannya bukan itu, Pak. Kalau manusia yang akal sehat. Yang bahwa gini Pak Amir, gini, mereka tuh Biblos keroyokan, ada kitab Yesaya, Yeskiel, Yeremia. Sekarang kita gini, kita sekarang penciptaan Nabi Adam, kita adu nih Al-Quran dengan Yeskiel, berantakan Yeskiel. Kita adu nih Al-Quran dengan Eugalion Matthew, berantakan Eugalion Matthew. Di mana di dalam kitab apa di Quran itu di surah berapa bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi? Waduh, Pak Amir kasih Pak Amir. Kalau ada murid diadu hasil ulangannya, jawabannya, terus beda tahun, jelas yang menang yang dalam tanda kutip ya, yang menang yang belakangan karena nyontek. Kau logikanya bagaimana? Yang namanya evaluator datangnya di akhir. Kalau di awal evaluator datang akhir, kalau lengkap dan benar tuh wajar. Lu banyak nanya. Ya udah, nggak mungkin yang namanya evaluator datangnya di awal, brethren. Kacau. Evaluator itu kualitasnya jauh dari yang dievaluator. Kita bisa kasih. Iya, itulah kenapa kita kitab Al-Quran satu, bukan kalkulator. Lebih dari 100. Kalau bisa aja datang evaluator itu satu datangnya, nggak mungkin kelimpingan. Walaupun iya kan, Pak Amir cakep banget. Kitab yang sampai pegang itu, ya Allah, tidak ada bandingannya. Ya iyalah, nggak ada bandingannya. Gitu loh, jauh di bawah. Nggak komplit. Nih, kitab Nabi nggak komplit, tambah satu. Kitab Nabi nggak komplit, tambah satu lagi. Firman Tuhan itu bukan buku, apa namanya, kayak Firman Tuhan bukan buku. Iya, kayak buku pelajaran kalau yang saya lihat terus di dalam ini. Al-Quran itu bukan buku. Ini bukan pefirmanan, bro. Al-Quran difirmankan. Kalau buku kalian atau kitab Al-Qiyamah 15 sampai 16, sesuatu yang ditaruh di dada kami. Al-Quran. Ya, bukan gedebak-gedebuk dari wartawan dikumpulin, bukan gedebak-gedebuk clipping kitab-kitab orang. Ditaruh di dadamu, ada. Makanya di dalam Al-Quran. Iya, di dadaku ada. Makanya di dalam Al-Quran menyebut sembahlah. Apa sembah? Ya, Tuhan yang menciptakan kamu. Coba. Di dalam kitab gimana manusia diciptakan di Quran? Coba. Mani memuncrat itu ada enggak sampai jadinya manusia? Coba. Inilah kitab yang menjelaskan bahwa Tuhan Allah lah yang menciptakan kalian sekalian. Kau ditanya nggak? Mana? Banyak kali. Itu kan ayatnya, Pak. Dan lainnya. Mana ada sperma dari tulang dada, kawan? Wih, parah, belum tahu dia. Ini suara udah berantakan soal sperma dari tulang. Perhatikan. Mana sperma dari tulang? Karena ini yang diciptakan perhatikan sini Ben, kita bikin guncang-guncang lagi. Tadi kan udah soal sperma dari ya. Ini kelihatan sekarang ini loh. Sperm bisa diteliti oleh ilmuwan. Nih ya. Nih, ini gua tap nih, saksikanlah sebuah keajaiban. Proses apa yang ada di Al-Qur'an. Sini. Menganut ilmu bumi datar begini. Nah, human bone marrow has been used to create early stage sperm. Sumsum tulang manusia telah digunakan untuk menciptakan stage pertama dari selamat datang di kebenaran, my friend. Kita buka ini. Saya sekali ini ya, terbitnya April 13, 2007. Makanya jangan salah skriptura, jangan salah skriptura. Pelajaran-pelajaran lain, buku-buku lain nggak dibaca jadinya. Selamat datang di kebenaran, my friend. Ini zaman digital. Cewek kok punya sperma. Kitab suci itu bukan kitab sejarah. Cewek punya sperma. Satu-satu dong, ngomong satu-satu. Cewek. Itu ngamuk semua, Al-Quran terbukti ngamuk semua. Lanjut. Sebentar, kita beda dulu dong datanya Slayer. Ini kita bedah, silakan. Coba. Oke, boleh. Apa di silakan. Tulang belakang diubah menjadi
Sumsum tulang manusia kok tulang belakang? Oh, sumsum tulang belakang. Tulang belakang, tulang manusia. Sumsum tulang manusia. Manusia. Iya. Iya. Diuji coba itu, diuji coba. Has been used to create, telah digunakan untuk menciptakan early stage sperm cell for the first time, untuk pertama kalinya. Coba gitu-gitu ini dicocokkan di Bible ada enggak? Nggak akan ada. Kitab biografi nggak akan ada. Mana sumsum tulang? Linknya mau, linknya mau. Gua kasih linknya, gua kasih. Ini baca. Firman Allah yang menciptakan kalian, bro. Baca. Air mani terbuat Firman yang menciptakan kalian. Ini pakai bahasa Indonesia dapatnya dari Liputan 6. Gua jurnal gua. Seminalis. Pakai koran dia mau ngalahin data gua ini. Aku gini ya, kalau adu ngerocos. Oke. Pakai koran, pakai. Sebentar, kalau orang ngomong selayar jangan ngerocos kayak gitu. Kau kok enggak? Iya, maksudnya datanya dong, jangan dari koran dong gitu loh, Brother Erben. Gua aja dari science.com orang gitu lagi loh. ngomong, aku mute kau ya permanen ya. Aduh, jangan dong, kalau mute permanen Ya udahan udah, kita. Ya udah kau diam kalau orang lagi bicara itu. Ya, jangan Liputan 6 dong. Bukan, itu pun Liputan 6 jelas. Kamu bilang tumben Erbennya kejang-kejang, tumben ya Erbennya kejang-kejang. bukan, tadi datamu itu orang membuat dengar dulu. Kalian itu kok Oke, aku kayaknya gini. Kasih kesempatan dalam awak TV karena kecil. Makanya dalam Al-Quran selalu membaca dengan nama Allah. Oke, karena kalian nggak bisa diam, jadi harus di mute permanen. Aku heran. Sebentar. Tadi yang dibilang selayar itu ada pembuatan, dibuat ya, bukan berasal. Yang dimaksud di dalam kitabmu itu sperma berasal dari tulang dada. Artinya sperma yang keluar dari kau punya burung itu dari tulang dada itu maksudnya. Bukan tulang belakang sumsumnya itu diubah. Kalian heran, sok-sok bicara ilmiah tapi nggak ilmiah. Dan itu pun, apakah sudah terbukti ada hasilnya? Manusia siapa yang dibuat dari situ? Ya. Coba, sudah ada nggak manusia yang berasal dari apa itu? Buka apanya? Ya Kores itu. Kores. Ini tunggu. Sebentar dulu Pak Bagus. Siapa manusia yang sudah diubah dari sum tulang belakang itu? Siapa namanya? Tanggal lahirnya di mana? Aku heran lihat kalian. Asal ngerocos. Wak. Nah, ini kan keluar kan. Udah, silakan buka mic-nya. Udah bisa dibuka itu. Ini ya, saya baca ya. Kalian Proses dari tadi aduh ngerocos. Nggak dewasa. Ini ya. Ini, proses pembentukan sperma atau disebut sebagai spermatogenesis ini dimulai dari sebuah sistem tabung kecil di testis. Tabung ini disebut tubulus seminiferus, menampung sel germinal yang disebabkan oleh hormon, termasuk testosteron, hormon seks, untuk berubah menjadi sperma. Nah, itu loh. Saya tambahkan lagi dikit ya. Itu yang dibawa sama Kores itu udah dari dulu, udah 2 tahun yang lalu. Jadi itu mereka melakukan uji coba. Jadi ada universitas di Arab Saudi melakukan uji coba. Oh, itu Ya. bro. Justru itu katanya kan para peneliti-peneliti itu kan kena jebakan toh. Betul, betul sekali. Mereka dijebak oleh itu. ulama Islam yang mentranslatekan Quran tidak sesuai dengan yang ditulis dalam Quran. Iya betul. Mereka, wah itu poinnya. Siapa kemarin itu pernah itu di CIA itu menunjukkan data-data itu diterjemahkan bahasa Inggrisnya. Oh berarti keluar mereka kan? sengaja membohongi ya dengan cara-cara begitu. Iya, jadi ada peneliti-peneliti dari Eropa datang. Kemudian mereka diajak ke sana. Terus apa yang mereka kerjakan itu pakai nama mereka lah. Akhirnya diklarifikasi. Suratnya ada kok. Siapa kemarin itu yang menunjukkan suratnya itu? Mereka klarifikasi bahwa apa yang mereka katakan itu diselewengkan. Keluar mereka kan ketika dibuat kayak gitu kan? Iya. Karena mereka gini, mereka datang ke sini hanya cari konten, ngerocos. Tapi kalau dibuat tertib nggak berani mereka. Ani.
Jadi karena ada pengeboman waktu di Amerika tuh yang 11 Maret itu, Ya, jadi ya si dokter ini langsung menarik semua ucapannya mengenai sperma dari tulang belakang. Iya. Iya. Di CIA kemarin itu siapa itu menunjukkan data-datanya itu? Videonya ada, suratnya ada. Masuk ke sini siapa kemarin itu ada? Perempuan juga punya sperma katanya. Iya, Mana itu ada. tuh? Aneh tuh. Makanya tadi kan mereka kan kalau adu ngerocos kan suaranya kencang-kencang, mereka pakai mic bagus-bagus mungkin. Giliran ditunjukkan datanya, kabur. Begitu giliran dikritisi datanya, siapa orang yang udah pernah manusia dibuat dari tulang sperma? Kabur dia. Berikan namanya, tanggal lahirnya di mana? Biar kita Bukan jadikan dia. kabur, kalian mute di mana? Ya di mute lah kalau aku mute tadi karena apa? Kerocos. Gimana? Ya karena ngerocos. Kan tinggal bebas dibuka, bukannya Nggak dibuka. enggak ada nyerocos, Ben. Jadi itu tidak dalam berarti keadaan kau nyerocos. ini nggak sadar kau Kau udah putar terlibat. lagi. Gini Pak Munir. Pak Munir, kau putar lagi Pak Munir, pasti nyerocos Pak Munir. Dari tadi Ya, nggak tertib enggak kok. Kita ngomong Mas terus. Korek itu enggak seperti yang kau Pak Munir, pikirkan. Pak Munir. Jadi Saya karena aja kebenaran yang disampaikan, ya dianggapnya kau nyerocos. Padahal Munir, kebenaran saya yang aja disampaikan. Begini, Pak Munir. maksudnya ketika orang selesai berbicara Nggak dulu, bisa. sampai selesai Orang baru itu nggak kau seperti potong. itu. Boris Makanya ternyata dia potong-potong tadi. Belum Bang selesai potongnya. Christian itu Gini ke apa? Kita tanya, dia nggak jawab, tapi lari kemana-mana. Iya, itu. Ini kita jawab yang ini lari kemana? Kita jawab yang ini lari kemana? Kita tanya yang ini lari kemana? Seharusnya dia harus bertanggungjawabkan Tadi data masih tadi. tadi masih membahas ini, dia lari kemana? Gitu loh.